sama, yaitu pemaparan materi dari Bapak Dr. Angga Prasetya. Tanpa berpanjang-panjang waktu lagi, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Angga Prasetya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semuanya, Bapak Ibu di seluruh penjuru Indonesia? Ya, tengah-tengah suasana pandemi ya, kita di fase ketiga pandemi ini tentunya sudah banyak aktivitas offline yang kita mulai bisa gencarkan lagi nih teman-teman ya. Ya, jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh host kita, MC kita yang istri saya sendiri kebetulan. Dan juga tadi juga Pak Widya sudah menyampaikan bahwa saya adalah satu dari 3 orang yang bisa mencapai peringkat 6A23 justru ketika di tengah-tengah masa pandemi. Ya, tentunya bukan karena sebuah kebetulan, semua ini terjadi karena tuntunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu teman-teman, hari ini sebagai bentuk rasa syukur kami, maka saya ingin berbagi ya, ingin berbagi, men-sharingkan kami sudah jalankan di tengah-tengah pandemi kok bisa gitu ya. Mungkin kan pertanyaannya kok bisa ya di tengah-tengah pandemi kok malah bisa naik menjadi 6A23. Baik, teman-teman izin saya tampilkan share screen-nya ya. Nah, kita bisa lihat sama-sama di layar ya bahwa ya ketika kita di tengah pandemi itu justru kita itu merasa bingung pada awalnya. Ini kita harus ngapain ya gitu kan. Kita bagaimana cara jalankan bisnisnya sedangkan pertemuan-pertemuan kegiatan-kegiatan offline, kegiatan fisik itu sangat dibatasi oleh pemerintah dengan kebijakan pemerintah. Dulu ada PSBB, ada apa wes macam-macam lah lockdown seterusnya gitu ya. PPKM ada lagi kemarin gitu kan. Jadi kami mencari solusi. Sejujurnya solusi ini juga bukanlah muncul secara tiba-tiba, tapi solusi ini sudah kami godok dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ketika pandemi ini mungkin kebagian rezekinya gitu karena kami sudah memulai online walaupun belum besar sebelumnya, justru ketika pandemi besar gitu. Jadi mungkin ini bagian dari rahmat Allah kepada keluarga kami. Ya, teman-teman, nah ini data terbaru yang saya ambil dari Google ya. Teman-teman bisa googling juga sendiri mungkin, why kenapa harus digital? Karena sebetulnya begini, ketika kita berhadapan dengan pembatasan fisik gitu ya di tahun 2020 itu, maka kita harus cari jalan bagaimana caranya bisnis kita ini bisa tetap berjalan gitu kan. Jangan sampai lemes gitu. Karena justru di sisi lain, di fenomena lain juga banyak orang yang merasa putus asa karena ada banyak dirumahkan oleh kantornya ya. Ada berbagai macam perusahaan lah gitu ya, dirumahkan, bahkan ada yang perusahaannya tutup, gulung tikar. Di sisi lain ada sebenarnya banyak orang-orang yang membutuhkan solusi gitu secara finansial gitu ya. Lebih khususnya ya, kesehatan juga iya sih, cuman lebih khususnya finansial gitu. Pada waktu itu tuh hantaman ekonomi tuh dahsyat sekali gitu pada waktu itu dirasakan oleh kita masyarakat Indonesia gitu teman-teman semuanya. Nah, di sisi lain kalau kita sisi pebisnis gitu ya, kita dari sisi pebisnis, kita melihat adanya sebuah pertimbangan besar, yaitu ketika kita harus offline di mana aktivitas dibatasi dan juga di sisi lain juga teman-teman kita kan terbatas ya, itu aja gitu. Kalau kayak saya dengan istri keluarga kami kan tinggal di Bandung. Maka ya terbatas di seputaran Bandung gitu loh. Itu aja lagi orangnya gitu kan. Nah, ini bagaimana dengan teman saya yang di Surabaya, bagaimana dengan teman saya yang di Balikpapan gitu kan. Wah, ini kita mau keluar kota aja nggak bisa gitu kan. Jangankan keluar kota, dalam kota aja nggak boleh gitu teman-teman ya. Nah, akhirnya kita berpikir gitu, kayaknya memang kita harus puter otak. Ya, kita sedikit banyak sudah belajar internet gitu ya dari tahun sebelumnya. Tapi gimana ini selanya ini ada di mana begitu teman-teman ya. Nah, maka dari itu seperti yang kita lihat sama-sama di layar gitu ya, bahwa statistik pengguna internet di Indonesia itu kan luar biasa. Ya, untuk sekarang nih di awal 2022 itu udah 204 juta pengguna internet di Indonesia. Ya, tentunya angka ini meningkat pesat karena didorong oleh kondisi pandemi juga. Ya, sebelumnya mungkin menggunakan internet itu ya baru 70% ya. Terakhir tuh kami tuh waktu 2019 tuh baru 64% pengguna internet. Kalau sekarang nih sudah di atas 80% masyarakat Indonesia menggunakan internet gitu. Yang tadinya nggak kenal internet, tadinya gaptek terpaksa menggunakan internet. Artinya sebenarnya kan kita bisa mengkoneksikan teman-teman kita yang kondisinya jauh
Ya, bagaimana caranya kita mengedukasi? Kalau dulu kan kita WhatsApp tetap pakai WhatsApp ya dulu ya. Kita WhatsApp gitu terus kita datang ke kotanya, terus kita ngobrol secara offline gitu kan. Yang itu tidak bisa kita lakukan. Nah, caranya ya tetap kita janjian lewat WhatsApp, cuman kita menggunakan media internet gitu, teman-teman. Nah, ini ya, kan ada Zoom meeting, ada Google Meet ya. Nah, itu menjadi hal yang lazim gitu ketika kondisi pandemi ini. Karena sekolah anak-anak juga pakai itu gitu kan kebetulan ya. Nah, lanjut ya. Nah, sedangkan di sisi lain, nah ini, pemilik mesin kangen water di Indonesia hingga data 2002, mungkin sekarang sudah bertambah ya angkanya ya. Tapi ini data yang saya dapatkan adalah 15.000 unit. Artinya baru kecil sekali gitu. Indonesia ini dari tahun 2014 sampai sekarang tuh baru 15.000 loh teman-teman loh. Sedangkan tadi pengguna internet di Indonesia aja 200 juta. Ini kan nggak bakal habis-habis sampai berapa puluh tahun ke depan juga sebetulnya. Walaupun sudah pakai internet pun gitu ya. Walaupun internet iya, offline juga iya pun itu tetap saja nggak habis-habis ini sampai puluhan tahun ke depan. Sebetulnya secara sisi bisnis itu seperti itu peluang besarnya teman-teman. Ini yang kita harus pahami sama-sama. Bahwa sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak menjalankan bisnis energi ini dengan serius. Kenapa? Ya kita lihat angkanya. Wong angkanya aja sangat besar kok peluangnya. Masa kita nggak serius banget gitu kan? Ya sayang kalau kita cuman mohon maaf nih ya, kalau kita ala kadarnya gitu, yang mungkin seminggu sekali edukasi kepada rekan kita tuh sayang gitu teman-teman ya. Nah ini kayaknya kita harus lebih gencar lagi nih ya melihat angka-angka data statistik ini teman-teman ya. Nah sekarang kita coba tes lah peluangnya ya. Dari 204 juta pengguna internet, 1%-nya saja. Bagaimana yang terjadi dengan bisnis kita? Kalau 1%-nya saja, ya itu beli mesin energi gitu, 1%. Kan 20,4 juta orang tuh. Wah ini kan pengguna internet ini kan ada yang dalam satu keluarga nih, Dokter Angga nih. Ya saya paham. Ya maka dari itu oke lah, angkanya jangan 1% deh. Kita kurangin lagi deh. Ya ini kan orang-orang kayanya lah di Indonesia gitu, 1%. Kita kurangi deh. Ya jangan segitu deh. Ya 1/10 dari 1% itu 2 juta orang. Bagaimana kalau 2 juta orang? Terlalu besar ya? Ya udah kita kurangi deh. Ya 1/100-nya 200.000 orang gimana? 200.000 orang. Gimana kira-kira? Masih besar juga. 1/1000 dari 1% kalau gitu. 20.000 orang bagaimana? Kebayang nggak? Kalau 20.000 orang kita bisa menjual mesin energi itu, artinya kita sudah sebesar perusahaan energi, lebih besar dari perusahaan energi hari ini bahkan. Karena tadi datanya, perusahaan energinya saja 15.000 unit dari 2014 sampai 2022. Nah, betul nggak teman-teman? Nah, artinya ini ada sebuah angka yang dalam tanda kutip sangat-sangat menggugah gitu. Menggugah selera, maaf ya, lagi tengah-tengah puasa bukan selera makan tapi ya. Tapi ini kita menggugah selera gitu. Kalau kita sudut pandang bisnis ya teman-teman ya. Ini sangat menggugah selera sekali gitu. Wah ini artinya kita harus bisa lihat ini bagaimana saya bisa melakukan penetrasi ya kan kepada bisnis energi ini kepada pengguna internet yang nggak usah terlalu banyak lah. Ya, yang hanya 1/1000 dari 1%. Nah sekarang bayangkan kalau kita mitra-mitra energi yang sekarang sudah punya mesin plus teman-teman di sini yang sedang menyimak ya, yang belum punya mesin, kita bareng-bareng berkolaborasi, kita bareng-bareng bergerilya bersama, 20.000 saja, sehingga angka dari 15 tadi ya 15.000 tambah 20.000 jadi 35.000. Ini perusahaan energi ini bisa lebih besar dari negara-negara yang sudah lebih dulu loh, ya, lebih besar dari energi Euro, lebih besar dari mana lagi energi yang lebih besar tuh Hong Kong misalkan, Malaysia, ya. Ini kita bisa lebih besar, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nah, ini yang peluang ini yang harus kita buka mata. Nah, ini gimana caranya, gitu kan? Ya, kalau kita hanya berpangku tangan, berpangku kaki bahkan gitu kan, ya, karena dibatasi aktivitas kita di tengah pandemi. Nah ini teman-teman nih kita harus buka mata nih. Artinya kita nggak boleh diem. Ya, walaupun aktivitas dibatasi di pandemi nggak boleh diem nih. Masih ada jalan lain, yaitu menggunakan adanya digital marketing atau internet lah teman-teman ya. Nah kalau saya bilang digital marketing mungkin nanti jelimet ya internet lah biar gampang gitu ya. Nah kita lanjut what-nya ini teman-teman ya. Nah ini what-nya nih. Apa yang saya men-sharingkan ini yang saya lakukan secara pribadi ya. Yang saya lakukan adalah saya menggunakan metode yang sudah kuno sebetulnya. Metode ini
AIDA Sales Funnel ya, atau strategi funnel dalam dunia marketing. Ini bukan metode baru karena di sini ada keterangannya, kita bisa baca bareng-bareng ya. Ini sudah ditemukan dari tahun 1898. Dia diperkenalkan oleh Elias Elmo Lewis ini. Ya, Elmo Lewis ini. Nah, beliau memperkenalkan metode marketing yang sudah scientific management ya, artinya ini tuh sudah diberlakukan secara ilmiah gitu metode ini. Namanya AIDA Funnel Model ya untuk customer. Bagaimana kita mendapatkan customer dengan metode atau scientific management AIDA ini teman-teman, funnel model ini. Nah ini gambarnya seperti ini ya, AIDA singkatan. Nah apa singkatan dari AIDA ini? Nanti kita sharingkan ya strategi mendalamnya nih yang saya lakukan digital marketing saya di internet tuh pakainya ini teman-teman ya, dengan AIDA Sales Funnel ini. Nah ini teman-teman, kita lanjut ya. Nah ini yang disebut dengan AIDA tadi. Nah ini ada perbedaan sedikit conversion tapi sama aja ya sebetulnya rumusnya. Basic modelnya tuh sebetulnya pertama kita membangun awareness dulu. Awareness ini bukan hal yang kita langsung ujuk-ujuk menawarkan. Maksudnya begini, lagi pandemi nih, banyak sulit finansial, bisnis Enagic yuk, atau jual mesin Kangen Water yuk, bareng saya yuk. Nah itu namanya itu tidak awareness, itu terlalu terburu-buru. Nah itu banyak di antara kita yang melakukan teknik marketing, teknik penjualan yang terlalu terburu-buru sejujurnya teman-teman. Nah maka dari itu saya hari ini ingin berbagi kepada teman-teman bahwa ketika kita melakukan penjualan ya, maka seharusnya kita tidak terlalu terburu-buru seperti itu. Ada tahapan-tahapan ringan dulu lah yang disebut dengan awareness. Orang tuh belum ngeh gitu lah istilahnya, belum aware terhadap Kangen. Mungkin mereka tahu Kangen Water. Oh iya tahu pernah dengar, mungkin cuma itu aja. Kalau kita sebut nama perusahaannya Enagic aja belum tentu mereka tahu kok. Kan gitu, benar nggak? Apalagi bisnisnya, apalagi jurnal medisnya, belum tentu mereka tahu. Kalaupun mereka pernah dengar, ya mungkin itu slide-nya dulu belum update, mungkin dulu. Sekarang kan slide-nya sudah terus semakin semakin terupdate ya. Slide-slide kita kan, edukasi kita kan juga semakin terupdate kan. Ya kan? Bisa jadi mereka informasi yang pernah mereka dapatkan dulu tentang Kangen Water sekarang sudah berbeda, sudah terupdate. Artinya ini kan peluang gitu, teman-teman. Nah, maka dari itu yang bisa kita lakukan adalah membangun awareness. Ya, memanfaatkan internet. Nah, caranya, nah ini ada contoh-contohnya ya di sini ya, ada contoh-contohnya. Caranya teman-teman, ya kita membuat sebuah konten. Ya, di sini membuat sebuah konten teman-teman. Kita membuat sebuah konten yang konten tersebut adalah tentang edukasi kesehatan misalkan. Ya, atau konten tersebut tentang edukasi seputar bisnis misalkan. Itu juga bisa. Ya. Nah, bisa dua cara lah ya, bisa edukasi kesehatan, bisa juga tentang edukasi bisnis. Nah, Anda membuat konten tersebut teman-teman. Anda bisa membuat WA status misalkan. Ya, atau kalau Anda yang punya Instagram, Facebook, Anda bisa posting tentang kesehatan atau tentang kondisi ekonomi gitu ya, finansial. Anda bisa posting di situ. Yang tidak langsung ya, tidak langsung tentang kangen gitu ya, tidak langsung tentang kangen, tidak langsung tentang Enagic, tidak langsung belak-belakan lah intinya gitu. Kenapa? Karena diperlukan konten untuk mereka aware dulu. Oh, si ibu ini nih sering ngomong tentang kesehatan ya. Oh, si bapak ini nih sering ngobrol tentang solusi bisnis di masa pandemi ya, gitu lah. Ya, kalau Facebook tuh kan ada karakteristiknya agak beda ya, setiap sosial media tuh kondisinya berbeda ya. Jadi kalau Facebook tuh lebih ke tulisan ya, lebih ke tulisan gitu. Nanti mereka like, share atau mereka komen di situ gitu ya. Itu karakteristik Facebook. Dan biasanya hanya dilihat oleh teman-teman kita karena Facebook menampilkan pertemanan kan gitu. Tapi berbeda dengan konsep Instagram. Kalau Instagram tuh kan follow. Jadi bisa jadi kita nggak kenal dengan orang yang follow. Kalau Facebook kan kita kenal orang-orang yang friends, karena friends ya, teman-teman kita kenal. Nah kalau Instagram kan bisa jadi orang nggak kenal. Nah itu peluangnya. Instagram, TikTok gitu ya, atau YouTube itu adalah peluangnya. Karena orang-orang di luar sana bisa jadi belum kenal dengan diri kita. Tapi mereka melihat konten kita yang secara konsisten kita ngomongin tentang kesehatan. Secara konsisten kita ngomong bahwa ada mengedukasi bahwa ada sebuah terapi yang disebut dengan terapi hidrogen. Bisa jadi mereka belum tahu tentang apa itu terapi hidrogen dan kita konsisten ngomong tentang itu. Bisa jadi mereka nggak tahu yang namanya ada metode ionisasi terhadap air yang membuat air itu terpisah molekul mineral asam dan basanya.
Bisa jadi mereka nggak tahu bahayanya makanan-makanan manis misalkan, bisa jadi diabetes. Bisa jadi mereka nggak tahu bahayanya makanan-makanan yang pH-nya asam misalkan, bisa memacu kanker. Nah, ini yang perlu kita lakukan edukasi. Nah, apa-apa saja contoh-contoh konten yang bisa kita lakukan. Nih, contoh teman-teman nih. Kalau ini langsung saya kasih slide-nya saja ya. Nah, contohnya tentang pencegahan penyakit. Ya, salah satunya data Kementerian Kesehatan ini. Ini data nih, 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Data dari Kementerian Kesehatan tahun 2014. Ya, sama laki-laki perempuan digabung. Stroke. Nah, Anda bisa ngomong ini bisa dipecah kecil-kecil ini. Ya, kita bisa ngomong tentang apa itu stroke, atau kita bisa storytelling di TikTok, gayanya storytelling. Ya, ini saya punya tetangga kemarin terserang penyakit stroke. Aduh, kasihan saya. Cerita tentang stroke, seputar stroke aja. Ngulik-ngulik tentang stroke aja Anda bisa bikin 50 video, jangan-jangan gitu kan? Konten, ya kan? Nah, ini hanya tentang stroke bisa banyak, belum jantung, belum diabetes. Ya enggak? Bisa tentang diabetes, penyebab makanan yang menyebabkan diabetes apa saja, bisa kita sharing tentang itu. Ya kan? Atau bisa tentang data kayak begini misalkan. Ah, ini saya punya data nih. Hari ini sharing kan cuma 1 menit aja Instagram dan TikTok itu video. Ya kan? 1 menit sehari cuman bikin 1 menit video. Masa kita nggak bisa? Itu kan hal yang sederhana, iya nggak? Nah, diabetes datanya dari CDC. CDC itu pusat penelitian ya tentang penyakit di Amerika, CDC namanya. Itu tentang penyakit diabetes ini. Ternyata semakin usia bertambah, kejadian penyakit diabetesnya pun semakin naik. Ya, usia kita makin nambah. Berarti kan resiko kita juga terhadap penyakit diabetes juga semakin naik, teman-teman. Udah 1 menit jadi satu video itu. Baru diabetes itu ngomong. Besoknya cerita. Nih, Assalamualaikum teman-teman, kita ketemu nih. Ini kebetulan saya sedang misalkan berkunjung ke rumah saudara saya. Ternyata dia diabetes. Nah, saya mau wawancara singkat. Wah, jadi satu konten. Itu kan mudah gitu, hal-hal yang mudah. Dengan niat apa? Dengan niat mengedukasi. Ya, bukan niat jualan ini. Kalau Anda nih kan seringkali kan kita termasuk saya dulu juga sama sih. Nafsunya jualan gitu ya, biar closing gitu. Nggak apa-apa ya Pak Widya ya. Jadi nafsu jualan biar langsung closing mesin gitu kan. Nggak salah sih. Tapi kita juga membutuhkan metode yang lebih saintifik gitu. Yang ada penelitian secara ilmiahnya, metode marketingnya seperti apa yang Aida tadi. Bangun saja awareness dulu. Kenapa nggak kita lakukan edukasi dulu sebelum berjualan? Nah itu teman-teman ya. Data hipertensi, wah, misalnya, aduh hari ini lagi kepengen nih makan nasi Padang. Terus ngajak pasangan kita, nih makan nasi Padang yuk. Terus istri kita ceritanya ngingetin, wah jangan Abah, makan nasi Padang, hati-hati loh, kolesterol naik, tensi naik. Ah, enggak dong, masa sih? Coba aja tensi, terus ditensi, ternyata tensi saya tinggi. Kan bisa aja kita jadi konten begitu. Makanya harus jaga itu makanan tuh. Bahaya loh, makanan sekitar kita, kalau kita nggak jaga makan, kita bisa terkena hipertensi ya. Bisa nyentuh sisi keluarga. Bagaimana dengan anak-anak nanti? Anak-anak masih banyak faktor, teman-teman. Sangat banyak faktornya itu. Kalau di digital itu peluangnya tuh wah, luar biasa, luas sekali gitu. Ini sayang jujur aja sayang. Kalau kita nggak optimalkan. Nah, ini masih banyak gitu materi-materi yang bisa kita explore gitu ya seputar kesehatan tuh aja banyak sekali ya. Penyebab tubuh sakit karena asam, radikal bebas, ini banyak gitu penelitiannya. Yang ini kalau ini mungkin kita sudah sering melihat ya. Tapi kita bisa breakdown satu-satu. Misal di sini pH 4 ada gula pasir. Edukasi tentang gula pasir aja itu udah jadi berapa konten. Ya kan? Ayo Bunda, mulai sekarang kurangi penggunaan gula pasir dalam masakan, dalam buat kue. Kita bisa gunakan alternatif lain, pakai madu misalkan, pakai stevia. Ya, tetap manis dan tidak mengurangi rasa nikmatnya, meringankan atau meminimalisasi resiko terpaparnya tubuh kita dan keluarga kita terhadap zat-zat makanan yang berpH asam. Jadi satu konten. Di sini ada yang ibu-ibu yang suka bikin kue nggak? Yang suka masak, apalagi nih mau Lebaran nih, biasanya kue Lebaran tuh ya sering ya masak kue Lebaran gitu. Nah itu bisa jadi konten, ya kan? Masak kue, videoin aja, cuma 1 menit kok, bukan membuat live show ya, live streaming cara bikin kue 3 jam ya, enggak kan? Cuma 1 menit, ngangkat HP, kamerain. Nah ini kita bikin kue bolu nih teman-teman. Kali ini kita bikin bolunya bolu madu. Nah, misalnya gitu kan? Itu kan kenapa bikin bolu kok pakai madu gitu kan? Mahal, misalnya ada yang komentar mahal. Anda bisa bikin konten tentang mahalnya. Ya kan? Bahwa membuat bolu madu
mau bolu dengan madu yang mungkin pengeluaran lebih mahal tapi lebih sehat buat anak-anak kita, lebih sehat buat pasangan kita, lebih sehat buat keluarga kita. Lebih berharga mana? Kesehatan atau uang yang sekedar buat beli gula pasir? Misalnya, jadi lagi konten. Ini banyak hal-hal yang kita bisa terinspirasi, teman-teman. Ya, ini sharing tentang kesehatan tuh masih banyak ya. Belum misalkan tentang bahaya kanker. Kenapa harus menjaga supaya tubuh kita tidak asam? Kalau tubuh kita asam, kemungkinan masalah kesehatan akan muncul di sana ketika tubuh kita asam itu. Ya, ketika asam itu kan suasana asam disukai oleh penyakit kanker. Ya, itu bukan kata saya loh, bunda-bunda misalkan Anda ibu-ibu ya sambil masak itu sambil ngomong, ini kata dokter Otto Warburg, bisa Anda sharing begitu. Ini hal-hal yang sederhana, teman-teman. Ya, hal-hal kayak gini. Nah, lantas maka akan terjadi sebuah perubahan di pola pikir orang-orang yang menonton kita. Ya, perubahan di sana. Orang-orang yang sering lihat WA status kita, kepo. Ya kan, nih bunda ini bikin kue kok pakai madu terus ini opo sih gitu kan. Ya kan? Nah, orang-orang yang udah mengkepo-kepoin itu mereka interest sebetulnya itu. Mereka tertarik itu sebetulnya itu. Pengen tahu mereka tuh. Kenapa sih kepo? Atau jangankan gitu, orang komen saja di konten kita, mereka komen aja, itu mereka udah interest. Kalau mereka nggak interest, ngapain mereka komen? Mereka lewat aja, swipe. Betul nggak? Mereka nonton TikTok, ketemu Anda di TikTok. Nggak menarik, mereka swipe dong, lewat dong. Iya nggak? Kalau mereka sampai komen, itu mereka udah tertarik itu. Sampai komen aja udah tertarik. Anda boleh catat. Ya. Nah, yang lebih jauhnya lagi, bagaimana Anda membangun sebuah, nah ini ada survei atau testimonial. Anda bisa membangun sebuah interaksi di dalam konten-konten kita. Ya, membangun interaksi. Caranya adalah dengan memberikan pertanyaan, of course. Jadi setelah sharing tadi tentang bikin madu, tanya. Nah, kalau Bunda biasanya kalau masak di rumah kuenya bikinnya pakai gula apa madu? Komen ya di bawah. Itu memancing orang untuk komen. Orang yang tadinya cuma aware, dengan Anda sisipkan pertanyaan, atau kalau di Facebook ada tulisan, komennya di bawah. Saya juga sering tuh di Instagram tuh saya posting apa, saya suruh komen gitu. Komen dong apa, atau sharing dong cerita Anda, suruh komen lah intinya. Jadi mereka yang hanya tadinya awareness lihat konten, karena disuruh komen mereka sebetulnya tertarik di situ. Memancing ketertarikan. Luar biasa kan? Ya, kita tuh intinya gitu. Jangan terlalu terburu-buru ketika kita melakukan sebuah marketing. Ya. Nah, itu awareness, interest. Nah, berikutnya bagaimana memunculkan desire. Nah, ini jangan langsung beli mesin aja, jangan langsung begitu. Tenang, nanti ada di paling bawah, conversion atau action ya. Conversion atau action. Kalau di ini aslinya di singkatan aslinya AIDA, A itu action. Ya, action A itu. Ya, maka di sini diubah sedikit conversion. Maksudnya sebenarnya podo wae sama aja. Nah, Anda pancing-pancing desire-nya mereka. Pengen tahu ya. Yuk, masuk nih, ada grup WA-nya kita. Begitu, teman-teman. Ya. Saya mau kasih mungkin ada tips singkat ini ya, bukan tips singkat sih, studi kasus singkat. Studi kasus singkat yang ini mungkin ini tuh nggak ada hubungannya dengan Enagic secara langsung ya. Tapi saya pengen teman-teman di sini lihat lihat teman-teman lihat ininya, lihat topiknya ya. Nah, ini kita lihat ini. Ini seorang konten kreator yang dia terus-menerus hanya cerita tentang cinta kepada orang tua, bakti kepada orang tua, kontennya kayak gitulah ya. Yang ingin saya soroti, kita lihat bareng-bareng di sini. Nah, ini namanya Rofi Fauzi. Ini anak didik saya ini ya. Nah, beliau tuh cerita di TikToknya cuma tentang orang tua aja, tapi begini, perhatikan. Lihat followersnya 338.000 orang. Kebayang nggak, teman-teman? Apa yang dilakukan sama dia? Lihat nih, join grup Telegram. Mari bercerita gitu. Join grup Telegram. Masak kue sehat. Bisa kan? Join grup Telegram. Memasak lebih sehat. Memasak masakan basah atau apa aja bisa ya. Join grup Telegram, memasak masakan anti diabetes misalkan. Apalah, Anda bikin tema masing-masing aja di situ ya kan, bikin aja grup Telegram, grup WA, langsung dikasih link. Yang dimana orang kalau klik linknya langsung masuk ke dalam grup Telegramnya beliau. Jadi terkumpul. Benar nggak? Nah, lantas kalau sudah terkumpul orang-orangnya ini, orang-orang baru, prospek calon prospek baru,
yang tadinya berasal dari internet itu, ya, mereka berkumpul di dalam grup WhatsApp, mereka atau di grup Telegram, pokoknya ya kalau nggak WhatsApp, Telegram ya zaman sekarang ya cuma 2 itu sih kalau Indonesia yang populer gitu kan. Nah, itu mereka tuh sudah siap kita edukasi sebetulnya. Kencang, Biasanya saya pun itu nggak langsung, tetap saya nggak langsung saya sikat loh, nggak langsung, tetap saya pelan-pelan. Saya kasih teman-teman ya, tetap saya kasih prolog, istilahnya ada materi prolognya, ya. Ntar ada suara-suara dari peserta lain. Baik, sudah saya mute. Saya tetap kasih prolog, yaitu saya arahkan mereka ke video, ya, ke YouTube. Nah, saya bikinkan YouTube-nya. Jadi saya nggak ngoceh terus, enggak. Nah, di sini namanya Hydrogen Water Journal Research. Saya bikin sebuah video tentang edukasi, teman-teman, ya. Edukasi terapi. Nah, saya rekam di situ. Dan ini bilingual ya. Ini bisa bahasa Indonesia, di bawah tuh ada subtitlenya. Jadi orang tidak terpaku harus mendengarkan. Orang bisa mendengarkan, tapi kalau di silent, mereka pun juga bisa melihat subtitle di bawah. Bahkan mereka bisa pilih subtitle yang bahasa Inggris. Ya, mereka bisa pilih subtitle yang bahasa Inggris. Saya udah buatkan subtitle bahasa Inggrisnya juga bahkan. Wah tuh, ini bahasa Inggris nih subtitlenya nih. Ya, ini slide yang tadi. Ini slide yang tadi. Ya, cuman saya jelaskan, saya edukasikan gitu teman-teman. Jadi ini singkat banget, hanya 14 menit. Tentang apa itu bahaya kanker, itu saya edukasikan di dalam video ini. Dan ini sekali lagi ini bilingual. Bisa pakai subtitle bahasa Indonesia, bisa pakai subtitle bahasa Inggris. Nah, tinggal pilih deh tuh mau pakai yang mana gitu. Ya, ini contoh saya pindah Indonesia dulu. Nah, ini saya edukasi. Tapi edukasi ini saya nggak langsung bicara tentang kangen, biar mereka penasaran dulu. Kan penasaran adalah penasaran adalah pemasaran gitu. Ya. Ini saya lengkapi dengan footage ya. Kalau lagi ngomong polusi udara, saya masukkan gambar tentang kayak tadi lalu lintas polusi kayak gitu. Ada jurnal medisnya ya. Jadi Anda yang kita yang bukan orang medis, kita tetap bisa mengedukasi ya prospek kita di internet ya. Kita tetap bisa mengedukasi prospek kita di internet walaupun kita bukan orang medis. Ya, dengan kita menggunakan bantuan internet, ada YouTube. Ya enggak? Nah, buat teman-teman yang mau pakai video tadi nanti saya kasih linknya boleh ya. Silakan aja Anda tinggal kasih link, Anda berikan linknya ke prospek Anda sebagai materi pemanasan. Ingat, ini bukan edukasi kangen ya, belum ya. Ini materi pemanasan. Materi yang membuka mata mereka tentang pentingnya kita menjaga kesehatan gitu. Tapi saya udah sindir-sindir. Ya, sudah sindir-sindir sedikit tentang ada di sini tentang apa itu air jurnal di sini nih antioksidan power. Oh, ini saya gedein dulu. Nah, gini. Apa itu antioksidan power ya kan? Oh, ada jurnalnya. Salah satunya terdapat pada Zam-Zam. Ini udah saya sindir di sini. Anda tenang aja, nanti ketika Anda mau bridging masuk ke kangen itu udah gampang. Udah gampang. Penelitian tentang air, mata air, hipertensi ya. Ini udah gampang. Ini udah saya sindir-sindir di situ, teman-teman. Saya pindah Inggris lagi. Ya, ROS, free radikal, radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Udah saya jelaskan di situ. Udah enak banget tuh. Ya, ini benar-benar tinggal Anda kasih. Nah, ini mana nih? Nah, water ionizer. Saya udah kasih di sini. Electrolyte reduced water, acidic water ada di situ. Gambar-gambar. Ya, saya udah sisip-sisipin lah gitu ya kan. Supaya nanti kalau edukasi kangen udah gampang gitu loh. Ya, udah gampang. Electrolyte and natural reduced water. Apa jurnalnya seperti apa? Ini medical banget karena kebetulan latar belakang saya kan dokter ya. Jadi saya omongin medis. Jadi Anda kalau mau nanti pemanasan Anda tinggal pakai saja YouTube ini, video YouTube ini. Ya, silakan Anda, ini udah gampang banget lah ini tuh. Wah, udah enak banget lah. Ya, Molecular Hydrogen Institute dan seterusnya. Nah, ini teman-teman ya. Nggak berhenti di situ. Saya juga buatkan video tentang demonya. Ya, video tentang demonya sama bilingual juga, ada Indonesia, ada Inggrisnya, ya. Nah, ini juga singkat, hanya 10 menit saja. Ya, 10 menit saja. Anda tinggal kasih linknya, kalau orangnya penasaran kan, nah ini tak kasih nih video nomor 2. Ini video tentang perbandingan komparasi berbagai macam jenis air. Anda tinggal kasih di situ. Ini sayanya nggak kelihatan kok, cuma tangannya aja. Kalau yang tadi ada muka saya. Ini tangannya ya, ditetes-tetes gini kan, ya. Ini netral saja. Saya belum sebut kangen di sini supaya apa? Supaya mereka tuh terbuka dulu gitu loh. Ya, ada kekhawatiran ketika sudah kita sebut kangen di awal, mereka takutnya belum apa-apa mundur gitu loh.
Oh kangen ini Mas ya mau jualan ini. Mereka mundur kan gitu. Seringnya kan gitu kan. Wah pasti nanti ujung-ujungnya aku jualan ini dia nih gitu. Nah ini supaya enggak, ini kita menjaga netralitas teman-teman ya. Nah ini kayak gini ya. Ini saya bikin dulu ya videonya nanti terus ada yang ya seperti kita lihat demo yang sering kita lihat pada umumnya lah ya. Sering kita lihat nanti dituang ya. Seperti itulah. Terus ada ini apa nih? Oh ini oh ini minyak, ada yang minyak ya, ada minyak pakai minyak wijen ya. Ini ada kok yang sering kita lihat kok, yang dituang pakai pH 11,5 ada di sini gitu teman-teman. Nah kayak gini kan, ya. Nah ini kan lebih memanaskan lah istilahnya temperaturnya mereka itu. Nah ini yang kita lakukan ya, nanti linknya nanti saya kasih. Ini ada yang teh pakai teh ya. Anda juga lakukan kan? Ya Anda tahu, Anda pernah lihat lah pakai teh ya. Ini saya kerjakan juga secara online. Nah ini teman-teman, kalau kita punya rekan di Surabaya, saya nggak bisa datang ke Surabaya. Gimana caranya saya mau demo? Ya nggak? Gimana cara saya mau demo? Ya, nah kan saya harus puter otak, saya bikin saja rekaman demonya ya, tapi saya bikin rapi, clean tampilannya ya biar kekinian lah. Itu kan kalau tampilannya airnya nggak kelihatan juga kan susah dilihat. Ya kita bikin clean lah sebisa mungkin supaya enak dilihat gitu teman-teman, enak ditonton, ada subtitlenya ya, bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, ya pokoknya saya optimalkan gitu. Jadi bukan menggunakan internet tapi asal menggunakan, enggak, menggunakan internet juga harus dengan menjaga kualitas konten itu teman-teman ya. Nah itu contoh-contoh studi kasusnya. Nah mereka tuh sebenarnya sudah berada di tahap desire. Kalau kita sudah kirimkan video-video, mereka sudah ada di grupnya ya, mereka apalagi kalau nanya, wah kalau di grup mereka nanya itu ya, Bunda itu airnya belinya di mana? Wah udah itu mah ya nggak ada yang jual, airnya belinya di mana, nggak ada yang jual. Tapi berita baiknya kita bisa produksi sendiri loh airnya. Wah masa loh? Lah iya. Kalau nyari airnya nggak ada yang jual. Tapi kalau Anda nyari mesin pembuat airnya, ada loh yang jual. Nah misalnya gitu. Pokoknya dibuat penasaran dulu. Baru setelah itu kita melakukan edukasi, seperti halnya kita lakukan edukasi offline, tapi menggunakan media Zoom meeting misalkan, Google Meet gitu lah. Yang tatap muka tapi kayak kita gini lah gitu ya, tatap muka virtual gitu kan. Ya seolah-olah ketemuan gitu, padahal ya virtual gitu kan, ketemu virtual. Nah ini engagementnya kan lebih deep secara ini. Ingat teman-teman, jangan langsung jualan to the point, langsung jualan belak-belakan. Ya, karena marketing itu juga ada sainsnya gitu, ada sainsnya, ada tahapannya. Nah, tahapan-tahapan ini yang perlu kita pelajari, ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, slide-nya nih. Lanjut. Nah, sehingga ya mereka nanti conversion artinya mereka beli mesin lah seperti itu. Lanjut nih. Nah, jadi apa saja yang kita butuhkan, persiapan-persiapan ketika kita bicara tentang kita mau memanfaatkan internet nih untuk kita mengembangkan bisnis energi kita ini. Nomor satu ya tentunya personal branding. Caranya yang tadi tuh sering-sering bicara kesehatan kah, bicara tentang bisnis kah, ya atau kedua-duanya juga boleh. Ya Anda sering-sering aja melakukan edukasi-edukasi itu di internet teman-teman ya. Medianya terserah, boleh pakai Facebook, boleh pakai Instagram, pakai WhatsApp status, apa aja yang bisa dimanfaatkan atau Anda manfaatkan semua. Kalau saya pribadi, saya Facebook nggak terlalu banyak ya. Kalau saya banyaknya tuh di YouTube, TikTok sama Instagram. Kalau saya 3 itu. YouTube, TikTok, Instagram. Banyaknya di situ. Saya WhatsApp status juga nggak terlalu sering mainkan gitu ya. Tapi istri saya suka bikin. Kalau WhatsApp status istri saya suka bikin WhatsApp status itu dia suka bikin. Nanti ada orang yang kepo gitu kan. Oh iya join grup aja, tarik masuk ke grupnya gitu teman-teman ya. Nah itu kan harus konsisten lakukan. Saya rasa nggak berat kok. Sehari 1 menit, sharing 1 menit, saya rasa nggak berat kok. Wong cuman ngamera-ngamerain. Dan teman-teman intinya natural saja, nggak usah jadi terbebani harus ada editor, harus nggak harus seperti Raffi Ahmad yang ada editornya, timnya, ada kameramen, foto, videografer, nggak usah, pakai HP aja. Pakai HP aja juga cukup kok teman-teman ya. Pakai HP juga bisa, ya pakai HP juga bisa, nggak perlu terlalu canggih-canggih pun bisa kok, nggak ada masalah kok ya. Yang penting kita niatkan personal branding ini adalah kita sebagai sarana kita mengedukasi, ya berbagi itu berpahala loh teman-teman loh, ya. Jadi ini sebagai ibadah kita juga, apalagi bulan Ramadan dilipat gandakan, ya kan, luar biasa kan. Nah tentunya kalau kita sudah bicara tentang kesehatan harus perluas wawasan, tentang wawasan kesehatannya juga ditambah, ya. Wawasan kesehatan kita juga ditambah teman-teman ya. Ada yang berisik suara ini ya dari mikrofon yang mungkin yang baru-baru masuk tadi. Jangan lupa di mute ya teman-teman ya. Nah kembali lagi
Kalau kita cuman bicaranya skop pembicaraan kita sedikit kan ya kita nggak ada bahan gitu. Ya, perluas wawasan dengan cara kita juga mempelajari konten-konten kesehatan dari orang lain ya. Kita misalkan di internet kita lihat ada YouTube-nya siapa tentang kesehatan, wah kita rangkum, kita bawakan dengan bahasa kita sendiri. 1 menit saja sehari. Benar loh, 1 menit sehari. Bahkan kalau saya Instagram tuh nggak sehari, 3 hari sekali saya Pak. Ya, ini belak-belakan aja. 3 hari sekali saya itu kalau di Instagram tuh. Di TikTok apalagi, waduh mungkin 2 minggu sekali ya, seminggu atau 2 minggu sekali. Tapi yang terpenting adalah konsistensinya. Ya, kita punya konsistensi teman-teman ya. Nah, perluas wawasan, sering-sering tambah ilmu, sering ngobrol dengan orang-orang yang kita anggap lebih ahli, ya, baca buku juga itu penting ya. Pokoknya kita nambah ilmu lah intinya seperti itu ya. Nah, ini yang hal penting ini. Ini yang mungkin di luar sana di perusahaan-perusahaan entah dimanapun perusahaan-perusahaan lain gitu ya, itu banyak yang melakukan flexing. Jujur saja, ini yang saya perhatikan di Enagic tidak terjadi. Alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah dari awal saya bergabung di Enagic itu sangat minim dengan flexing-flexingan itu. Pamer-pamer mobil sport ada nggak? Sok leader Enagic siapa yang main mobil sport? Nggak ada kan? Ya. Iya paling 1-2 orang gitu, itu juga bukan sering bukan dijadikan konten untuk flexing. Ya karena mungkin punya aja gitu, hobi atau apa mungkin ya cuma sebatas itu. Ya, alhamdulillahnya gitu. Jadi kalau saya bilang jangan lakukan flexing juga kayaknya sepertinya culture di perusahaan Enagic ini alhamdulillah ya. Pak Widya mengawal perusahaan kita tercinta ini alhamdulillah gitu ya sangat-sangat positif sehingga minim. Jujur saya minim banget lah adanya orang pamer-pamer kayak kasus kemarin gitu ya yang rame di sosmed ya tentang flexing gitu kan, itu di kita tuh nggak ada lah kayak gitu ya. Bener-bener ada nggak sih orang kayak lempar-lempar duit gitu, kayak nggak ada ya sama sekali ya, lempar-lempar HP gitu. Rasanya nggak ada gitu ya. Jadi alhamdulillah positif lah perusahaan Enagic ini orang-orangnya tuh sangat menjaga etika dalam berbisnis ya. Tapi bukan berarti udah leader sulit dengan susah payah menjaga, dari perusahaan juga sudah susah payah menjaga, jangan sampai kita yang melakukan ya teman-teman ya. Makanya ini saya tulis di sini, saya masukkan, jangan sampai kita melakukan itu ya. Kayak rekening itu kita minimalisasi lah gitu ya, jangan sampai kita lakukan, kecuali mungkin sifatnya personal, tatap muka, orangnya datang ke rumah, itu pun kita tunjukin sekilas aja, mungkin ini bisa jadi, atau ya mungkin kalau bisa sih nggak perlu lah kayak gitu ya. Mungkin orang pengen ada kan gini, katanya 2,9 juta tuh, mana ditransfer nggak? Ditransfer kok nih tuh 2,9 potong pajak 2.800.000 sekian. Hanya sebatas itu saja. Tapi bukan flexing. Nih lihat nih gue punya duit miliaran, enggak. Ya kayaknya nggak ada sih, memang nggak ada sih kalau di Enagic. Nggak ada ya kalau yang sampai flexing gitu. Paling ya bukti kita bahwa Enagic benar mentransfer gitu kan, ini perusahaan yang legal dan seterusnya, itu yang kita suarakan teman-teman ya. Lanjut. Nah, berikan value ya. Ingat sekali lagi, bukan jualan. Orang tuh bosen jualan. Kalau nggak percaya, mungkin ada di antara kita ya yang sering kali mungkin kita menemukan di sosmed kita, mungkin kita suka menemukan gitu ya, di sosmed kita itu mungkin ada teman kita yang dia menjalankan usaha Enagic juga gitu ya, tapi dengan cara begini, mesinnya difotoin ya, bahkan mohon maaf terjadinya pelanggaran tertentu lah gitu ya, yang melanggar kode etik perusahaan. Anda bisa baca kode etik perusahaan di website enagic.co.id, di situ sudah tertulis dengan jelas apa saja batasan-batasannya. Ya mungkin ada yang melanggar batasan tersebut, lantas difoto, lalu dijadikan konten, lalu tulis bla bla bla, pokoknya udah beli mesin aja, selling lah, ngerti selling, hard sell. Ya ngerti ya hard sell ya. Dia hard sell di statusnya, terus di bawahnya minat PM, minat nomor WA ini. Saya tanya, siapa di sini yang pernah melakukan itu? Saya tanya, ada orang beli mesin nggak dari hasil cara begituan? Saya mau tanya aja, belak-belakan aja kita. Boleh ya, belak-belakan Pak Widya, mohon izin nih. Ya, benar nggak? Kalau kita hard sell itu, orang tuh sebel loh teman-teman loh. Kalau Anda dapat broadcast WA gitu kan, barang yang lain deh. Apalah misalnya Anda di broadcast, jual ketupat buat lebaran, H-14 gitu. Saya contoh aja. Minat PM nomor sekian, langsung hard sell gitu. Nggak ada assalamualaikumnya, nggak ada kenalannya, langsung to the point ditembak, itu kan kesel gitu teman-teman, jujur aja. Kalau saya sih sebel lihat yang begitu tuh. Ya, saya abaikan chatnya, saya skip aja teman-teman ya. Mungkin ada yang pernah ya, foto mesin lah, foto langsung to the point gitu, hard sell,
pas minat PM, minat call nomor WA saya itu nggak ada yang beli malah. Ya, kenapa? Karena tidak menggunakan sains dalam bermarketing itu. Tidak menggunakan adab-adabnya dalam kita bermarketing itu. Kan ada sainsnya, ada tahapannya, ada adab-adab itu yang kita harus jaga. Itu yang kita harus kawal, teman-teman. Nah, makanya tadi ya kembali lagi apa? Cek. Nah, kembali lagi teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Cek suara saya aman, teman-teman boleh di monitor di kolom chat, cek 1 2 3 aman? Terdengar? Aman kok. Nah, di sini saya tuliskan ya, kita bisa lihat sama-sama ya, memberikan value. Memberikan value, ya. Dengan kita berbagi tentang tips-tips kesehatan, cara menjaga kesehatan, cara masak yang sehat, cara supaya anak-anak ya dan seterusnya lah ya, intinya bahaya-bahaya gula, bahaya-bahaya makanan yang ber-pH asam dan seterusnya, itu value yang kita berikan. Nah, dengan kita seringkali memberikan value, orang tuh seneng sama kita, teman-teman. Itu sih sebetulnya hal pentingnya sebenarnya di situ sih. Kunci dari marketing mau offline maupun online tuh kuncinya ada di pribadi kita kok. Ya, bukan di barang yang kita jual. Barang yang kita jual penting, ya kita mau jual kain ya kainnya harus bagus dong kualitasnya, betul ya. Kita mau jual baju ya desain bajunya harus bagus dong, ya kan? Baju gamis lebaran ya harus baju koko ya harus bagus dong, penting. Tapi kalau yang jualannya tidak menyenangkan, mereka mau nggak beli? Penjualnya nih ujuk-ujuk, oh pokoknya lu beli nih, chat aja gue, silakan. Kan nggak enak gitu, bener nggak sih? Ya, artinya kan kembali ke pribadi, barang yang bagus. Kalau penjualnya nggak bagus, orang juga malas belinya, sebel orang itu. Betul? Ya, di sisi lain, barang bagus, pembelinya bagus, ya terclosing. Intinya kan value itu yang kita berikan. Ya, sekali lagi, cuman 1 menit sharing sehari. Saya aja 3 hari sekali kok closing bisa 6A23 di tengah-tengah pandemi bisa kok buktinya. Ya kan? Padahal itu jarang-jarang upload. Apalagi Anda yang konsisten upload. Ya. Nah, ini yang harus kita Masya Allah ya, harus kita terus masukkan di dalam kepala kita, mindset kita, berikan value. Jangan jualan mulu. Jualan tuh ada timingnya. Nanti saya kasih bagannya ya, ada timingnya. Pokoknya di internet itu jangan langsung hard selling aja. Orang tuh sebel. Ya, WA buat hard selling sebel. Ya, berikan value. Nah, ketika netizen membutuhkan solusi, mereka ingat sama kita. Aduh, aku di mana nih ya diabetesku. Saya punya teman gini. Dia punya sakit mah. Terus dia ada ini grup ya. Saya punya dulu pernah ada grup ya, grup komunitas gitulah teman-teman. Lalu pada suatu hari ada salah satu admin di grup tersebut, dia posting di grup WA, ya dia posting di grup WA. Postingannya begini. Ada yang tahu nggak cara mendapatkan air ini? Maksudnya air kangen. Ada yang tahu nggak cara mendapatkan air ini? Aku harus hubungi siapa ya? Tuh lihat. Di luar sana itu banyak orang mencari sebetulnya. Padahal sudah tahu itu loh. Kangen tuh mereka tahu. Dan mereka mencari ini mendapatkan ini tuh di mana gitu. Banyak ya. Jawabannya kira-kira apa? Ya. Kalau Anda menyimak materi saya dari tadi, jawabannya harusnya gini. Oh, Kang, ya kan temen ya satu komunitas. Kang, nanti saya kasih tahu Kang, ketemuan yuk. Ah gitu. Edukasi deh kan gitu kan. Demo tetes air kan gitu kan kalau kebetulan satu kota. Ya, kalau di luar kota kita kasih linknya gitu kan. Link yang video tonton dulu Kang ini gini-gini. Edukasi. Bahwa Akang tuh jangan mencari airnya. Mencari mesin yang bisa bikin air itu. Ingat ya arahnya ke sana. Jangan belok arah kita nih ya. Tetap ke sana. Ingat jangan langsung ditembak. Oh saya misalnya ya contoh pelanggaran yang nyata gitu ya. Anda bisa mendapatkan air tersebut melalui saya misalkan. Itu kan contoh pelanggaran kan. Nggak boleh kan. Ya. Tapi kita merekam justru mesinnya. Kita edukasi tentang airnya. Ini loh saya kita ketemu yuk. Atau ntar saya jelaskan loh tentang ini. Kita tuh Akang tuh jangan mencari air. Bahkan ada mesinnya. Gitu. Ya. Kalau cuma air aja kita kasih, silakan Akang datang ke rumah, bawa minum saja di rumah saya. Sekalian apa? Sekalian dia lihat tuh bentuknya mesinnya nih, mesinnya kayak gini.
Kita tunjukin langsung depan muka orangnya gitu kan. Nih loh, mesinnya kayak gini loh ya. Nih Anda pencet yang ini, coba Akang yang pencet sendiri, pencet ya, pencet. Ngomong ya, mesinnya bisa ngomong, oh bisa ngomong. Ya kalau malam minggu jomblo gitu ya, kesepian malam minggu, pencet mesinnya, ngomong, ajak ngobrol aja gitu saya. Sini yang ngomong, kita ajak ngobrol. Ya pencet-pencet gitu ya, nggak ada kerjaan, pencet, ngomong, kita ajak ngobrol gitu ya, habis bengong gitu ya. Nah pencet, buka kerannya Kang, buka keran, nah, silakan masuk gelas, hasil Akang minum banyak-banyak, silakan sudah. Silakan aja minum, ini mesin rumah saya, tinggal buka keran, ngocor air terapi. Jos Margonjos, itu lebih menjual daripada Anda jualan. Serius, itu marketing yang seperti itu lebih menjual daripada Anda jualan. Bener loh. Ya. Itu yang saya lakukan tuh bikin apa ya, bangun hubungan aja, bangun hubungan baik gitu ya, bangun hubungan aja. Mereka tuh inget sama kita. Aduh aku belum punya uangnya nih, gimana caranya ya kalau aku mau beli mesin ya? Oh tenang aja Kang, sok sini DP dulu ke saya, nanti Akang nabung dikit-dikit. Misalnya kalau sudah cukup duitnya, nanti kita pesan ke Najik, nih kita nanti dikirim sampai ke rumah, tambah ongkir lah gitu kan. Nanti instalasinya gimana? Oh beres, instalasi nanti sama saya yang bantu misalkan. Itu bagian dari servis kita, ya kan? Ingat, orang tuh beli karena faktor Andanya loh. Kalau Andanya nggak menyenangkan, orang malas beli ke kita tuh. Ya, gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana jadi ini ya, people buy you not your product. Sebenarnya ini honestly, teman-teman ya. Jadi produk sesungguhnya adalah bukan hanya si mesin itu, bukan. Produk sesungguhnya adalah diri kita ya dan mesinnya. Dua-duanya itu adalah produk. Jangan Anda berpikir produk yang kita jual hanya mesin, enggak. Diri kita ini juga produk yang mereka ingin membeli gitu loh. Ya kalau mengclosing kan berarti mengclosing hati ke hati ya. Berarti kan mereka kena sama hatinya, kan kena dengan kita. Ya, faktor Anda ini begitu penting, apalagi kalau internet itu. Follower itu. Orang nggak kenal sama kita, gimana mau percaya sama kita? Oh, nggak kenal kok. Mereka cuma suka konten kita, mereka follow. Nggak kenal. Ya. Dan sejujurnya teman-teman semuanya, dari internet itu orang yang beneran saya kenal sepanjang ketika gini, nih saya faktanya ya, ini saya bocorkan fakta nyata asli nih ya. Dengarkan baik-baik nih. Ini fakta asli. Ketika saya 6A23 naik 6A23 di pandemi, hasil closingan saya itu sekian puluh mesin itu, yang kenal beneran sama saya, yang saya kenal bener orangnya cuma satu. Anda boleh percaya boleh enggak? Cuman satu orang, orangnya ada di sini, yang namanya Mang Hendra itu. Itu saya kenal beneran. Selebihnya puluhan mesin yang saya closing dari internet saya nggak kenal. Mereka follow saya. Mereka subscribe YouTube saya. Bener nih, saya nggak bercanda loh teman-teman. Ya, kenapa begitu pentingnya itu menjaga kredibilitas diri kita, bukan hanya produk kita, tapi kredibilitas diri kita itu karena di sosmed itu orang nggak kenal sama kita. That's why. Kalau sampai kita di internet itu hard sell, orang tuh kalau bisa jangankan di follow, di blok Anda gitu. Ya di blok benar ini saya bilang, di blok. Ya, WhatsApp Anda, nomor Anda di blok tuh teman-teman. Ya, saya tuh nggak kenal sama, benar ya. Anda gimana ya? Ya wes pokoknya gitulah. Ini rumusnya begitulah. Saya sampai kesulitan berkata-kata. Tapi benar ini ya jujur ya, memang ini bukan karena kehebatan saya, enggak. Ini karena Allah yang berikan rahmatnya, rezekinya kepada keluarga kami ya. Tapi ini secara teknisnya, orang yang saya kenal closing itu cuma satu teman-teman. Yang namanya Mang Hendra tuh memang saya kenal, saya tahu rumahnya, saya closing dia di rumahnya itu. Gitu. Ya, sama Dokter Wikan ya, itu kami berdua gitu ya, tandem lah gitu. Ya, lalu ayo kita kembangkan yuk pakai internet. Selebihnya itu nggak ada yang kita kenal. Bener-bener nggak ada yang kita kenal. Ya, artinya baru kenal setelah follow, baru kenal setelah subscribe, baru kenal setelah mereka join grup, baru kenal setelah kita udah Zoom meeting, baru kenal itu. Luar biasa kan? Dapat kenalan-kenalan baru. Gara-gara modal apa? Modal berbagi. Ingat, ya, diri kita ini kan juga produk. Orang lihat diri kita. Oh, kalau diri kita sebagai pebisnis tidak bisa mencerminkan karakter positif, ngapain mereka beli ke kita? Wong temen mungkin satu kompleknya dia atau satu RT dekat rumah dia juga ada yang punya mesin kangen water. Betul atau enggak? Saya tanya. Satu RW, satu kampung dia ada yang punya mesin kangen juga. Aku beli sama tetanggaku aja deh kalau gitu deh. Wah, yang internet ini orangnya nggak enak, ini menyebalkan misalkan. Habis setiap kali ngomong jualan mulu gitu kan. Bener nggak? Produknya sama soalnya. Nah itu teman-teman.
ya produknya sama-sama jual produk yang sama. Nah disinilah kita harus bisa mengangkat kredibilitas diri kita dengan bantuan internet. Sekali lagi ya, saya bilang bantuan loh ya, bukan dibagus-bagusin pencitraan, enggak. Internet alat bantu, kitanya memang harus bagus beneran. Kita emang niat mengedukasi beneran gitu loh, bukan pura-pura ya. Kalau pura-pura jujur pencitraan itu capek teman-teman. Ya, kalau di sosial media Anda dengan pencitraan, Anda harus berakting, capek itu. Udah jujur aja, ikhlas aja, tulus aja. Berbagi tuh edukasi tulus aja. Iya kan? Nah, nomor 2 ya, nah ini ya, menjadi pribadi yang giving solution. Nah, ya kurang lebih sama lah dengan penjelasan sebelumnya. Giving solution, nggak bicara produk mulu. Ya, ini hari ini nih kita bikin kue putri malu, putri apa? Putri salju. Ini hari ini Bunda kita bikin kue putri salju ya. Ingat kita karena basically tepung itu kita udah bicara di konten sebelumnya, tepung-tepung itu termasuk yang ber-pH asam, maka kita harus mengimbanginya dengan kita harus menggunakan tepung ini adonannya kita buat dengan air yang pH-nya bisa menetralitas keasaman dari tepung, teman-teman. Jadi menggunakan pH yang basah. Anda kan ngomong gitu kan gampang loh. Tinggal ngamerain Anda prosesnya Anda lagi bikin putri salju tadi tuh. Kan cuma gitu toh. Nah, itu kan giving solution namanya. Betul ya? Jadi bukan bicara produk, ayo beli mesin. Enggak. Kita cuma bicara, nah ini kalau punya mesinnya enak tinggal ngocorkan, bikin adonan lebih sehat. Kue putri salju sehat, pantesan mahal kalau dijual gitu kan. Uang kue putri saljunya, putri salju grade kualitas grade A++ gitu misalkan. Kuenya sehat. Nah itu yang namanya giving solution. Ya, kalau Anda lihat tuh ya, giving solution. Ya. Nah ini analogi bor dengan lubang di dinding. Gini teman-teman, sebetulnya tidak ada orang yang mau beli bor, percaya nggak? Nggak ada orang mau beli bor. Orang tuh mau beli lubang di dinding. Masalahnya dia butuh melubangi dinding di rumahnya. Ya enggak? Saya butuh bikin lubang nih di sini, masang apa, bikin rak, bikin apa, saya butuh ada lubang di sini buat saya bisa masang sekrup. Gitu kan? Pakai apa lubang ini bisa dibuat? Kan gitu kan? Nah, maka kalau marketing yang benar adalah orang itu akan mengedukasi cara bikin lubang yang rapi, cara bikin lubang yang temboknya nggak retak, mungkin pakai selotip dulu. Kan ada saya suka lihat tuh di internet, temboknya di selotip dulu baru dibor langsung. Sehingga orang teredukasi, tercerahkan. Nah, kebetulan saya juga jual bornya gitu kan. Ya kan orang akan beli bor ke kita. Padahal kan yang jual bor kan banyak, tapi kenapa harus belinya ke kita? Karena kita sering mengedukasi tentang cara membuat lubang yang rapi. Hanya masalah itu saja. Ya, itu hal-hal sederhana loh. Ya, itu analogi bor itu seperti itu, teman-teman ya. Nah, kumpulkan mereka-mereka yang tertarik dalam sebuah grup. Ya, boleh grup WA, boleh grup Telegram, terserah Anda lah, Anda pakainya apa ya. Kumpulkan dalam sebuah grup. Nah, di grup itulah kita membangun interaksi yang positif. Nah, mereka tanya tentang kalau kita udah sharing tentang bikin kue ya sudah kue. Kalau kita sharing tentang finansial, mereka tanya tentang finansial ya Anda jawab tentang finansial itu. Jangan pelit-pelit gitu loh. Tapi, nah ini nih. Tapi Anda umumkan juga bahwa nah misal contoh besok malam saya mau adakan Zoom meeting. Ada yang mau ikutan enggak? Tanya aja dulu pancing. Besok malam saya mau bikin Zoom meeting nih. Ada yang mau ikutan enggak? Gitu kan. Yang mau ikutan absen dulu yuk. 1, 2, 3 orang Indonesia tuh senang suruh absen tuh. Nulis namanya sendiri gitu ya, 1, 2, 3 ke bawah panjang gitu ya, tulis namanya. Orang Indonesia tuh senang loh suruh gitu loh. Bener loh. Copy, tulis nama, paste. Nanti ada yang salah. Cara ngepastenya ada yang salah, berantakan lagi itu terjadi, selalu terjadi. Enggak apa-apa, tapi itulah bentuk kesenangan kita bersosial media terutama di grup WhatsApp ya. Nah itu nanti muncul absen itu. Hari H Anda edukasi mereka melalui Zoom meeting. Itu sebetulnya. Ya. Jadi jangan berusaha di chatting mau closing mesin. Mana ada orang chatting, bro lu beli mesin ya ke gue ya. Buru-buru amat gitu, nafsu amat gitu. Ya, tenang, ada tahapannya. Ya giring pelan-pelan mereka. Ini cara-cara yang saya lakukan ya. Kita giring pelan-pelan teman-teman ya. Kumpulkan mereka yang tertarik di satu grup ya. Nah baru kita edukasikan ya di Zoom meeting biasanya ya. Edukasikan lebih mendalam tentang Enagic ya. Kalau saya setiap grup atau setiap leader punya cara yang berbeda, tapi kalau saya selalu memberikan product knowledge, saya selalu ikuti dengan ini lo bisnisnya kayak gini gitu. Nggak pernah produk doang selesai, nggak pernah. Saya pasti langsung bahas tentang Enagic-nya di kesempatan tersebut gitu. Sayang loh, lah udah kumpul masa kita nggak ngomong tentang bisnisnya, sayang gitu ya. Nanti ya bisnisnya besok lagi ya, nggak usah. Langsung aja sikat aja langsung ya. Secara mendalam seperti apa ya dan seterusnya.
Ya jangan lupa di follow up, ya di follow up. Ya itu kan bagian dari kita menjaga hubungan ya. Nah, apa aja yang disampaikan? Nah ini ya pertanyaannya kan ya. Terus ngomongnya apa aja kan gitu. Nah ini ya solusi kesehatan. Ya fakta tentang pencegahan penyakit yang tadi ada slide-nya ya. Fakta tentang seputar air alkali ya, bahayanya asam, bahaya basa, kenapa minum alkali itu penting ya kan, kenapa air zam-zam itu alkali. Anda bahas itu aja udah bisa puluhan konten loh. Ya, ini yang Anda sampaikan gitu ya, Anda sampaikan. Fakta seputar air hidrogen. Nah, kalau ini saya bukain nih ya rahasianya. Tentang ini jarang yang tahu ini. Ya, ini masih banyak orang Indonesia yang belum ngerti. Bahkan, mohon maaf, mohon izin, saya dokter, saya melihat teman-teman saya satu angkatan saya melihat ada beberapa senior-senior saya, bahkan jangan deh, anak-anak yang lebih muda, junior-junior saya yang baru-baru lulus kemarin tuh ya, yang masih fresh-fresh ilmunya. Saya tanya tentang terapi hidrogen, mereka nggak tahu. Padahal loh, jurnalnya banyak loh, 1000 paper lebih penelitian hidrogen itu di internet itu. Sudah terdokumentasi internasional, grade. Bukan jurnal-jurnal penelitian lokal, enggak ya, internasional yang sudah dipublish di portal medis. Sekali lagi, portal medis. Artinya ini keabsahan tingkat tinggi tentang hidrogen. Nah tapi loh, junior-junior saya dokter loh, banyak yang nggak tahu tentang hidrogen. Kalau alkali mereka pernah dengar biasanya, tapi kalau hidrogen, jarang yang tahu. Apalagi kalau yang kita obrolin itu adalah orang awam, kebayang nggak? Yang dokter aja nggak tahu loh. Apalagi kalau orang awam, lebih banyak lagi orang yang belum tahu untuk kita edukasikan itu. Ya. Nah, ini tadi linknya boleh di screenshot silakan. bit.ly jurnal Zam-Zam disambung huruf kecil semua. Ini link video yang tadi yang tentang Zam-Zam tadi teman-teman. Ya, video yang tentang hidrogen ya, air Zam-Zam, hidrogen di sini. Ya, hidrogen water. Nah, di sini karena saya menyinggung tentang ketika bicara alkali, bicara antioksidan, saya singgung tentang Zam-Zam supaya lebih relate. Nah, ini bagian ini supaya lebih relate dengan mereka. Tapi bukan hanya Zam-Zam sebetulnya. Saya bilang di video ini bukan hanya Zam-Zam sebetulnya, tapi ada banyak yang Allah ciptakan itu ada di Jerman, di Perancis, di India, di Jepang. Ini saya singgung juga di sini. Ya. Nah, orang kan pengen tahu, ini jangan kenapa orang minum air Zam-Zam, minum air di Nordenau, di Lourdes, orang pada sembuh tuh kenapa? Ada nggak penelitian itu? Saya bahkan bikin rekaman ini nih, kayak screen recording ya nih ya tuh. Nih PubMed, nih jurnal medis terbesar di dunia nih PubMed nih. Tuh, lebih dari 30 juta jurnal. Ini saya edukasi. Nah, tuh kita search ya bareng-bareng teman-teman. Ini saya rekam ini. Sampai di level ini saya mengedukasi itu. Tapi tetap tidak saya buka. Ya. Tetap saya bikin penasaran. Nah, ini kan ada jurnal Zam-Zam tuh, jurnal tentang Zam-Zam. Tuh, ya kan? Zam-Zam pH-nya alkaline, pH-nya 8, itu saya bikin di situ. Ya. Bikin di video itu. Nah, itulah ya. Jadi ya Anda mau kasih YouTube-nya ini pakainya ini, nanti kalau ini diklik sama teman Anda, prospek Anda, diklik langsung ke video tadi, langsung masuk ke aplikasi YouTube gitu maksudnya, langsung masuk ke YouTube, langsung ke video barusan. Ya itu tidak ada dibahas tentang kangen dulu, biar mereka tuh kita giring pelan-pelan dulu, biar terbuka dulu lah mindsetnya. Ya, itu tentang ini fakta-faktanya. Nah, baru ini kita ngomong fakta seputar mesin water ionizer Enagic ya, ada tipe SD ya. Kalau dulu ada junior, saya masih ngalamin tahun 2020 junior masih ada, sekarang sudah enggak ada. Ya, mesin SD, mesin K8, mesin super ya, itu saya mengedukasikan itu di kesempatan yang berbeda, itu ketika Zoom-nya. Ya. Nah, ini demonya ya, tes bit.ly tes percobaan air, ini video YouTube yang tadi tentang air tadi. Demo air tadi. Nah, silakan di foto atau screenshot silakan. bit.ly tes percobaan air, ini kecil semua tulisannya, disambung. Lanjut ya. Lanjut. Nah, solusi finansial, kehadiran Enagic, nah ini kita jelaskan. Jadi jangan cuman edukasi slide demo ketika di Zoom itu ya, ini kan di Zoom nih, nyampe ini nih. Nah, tuh ya, ketika edukasi online melalui Zoom meeting atau Google Meet, terserah. Kalau saya pakainya Zoom meeting kayak siang hari ini kita lakukan ya. Nah, apa itu 8 point system, kita jelaskan, ya kan? Di sini ada solusi finansial loh, teman-teman loh. Kita jelaskan di situ. Ya. Adanya jenjang karir loh di marketing plan Enagic, adanya namanya 6A, ada 6A2, itu kita jelaskan. Ada 6A22. Ya, apa benefitnya menjadi seorang 6A, 6A2?
Apa benefitnya menjadi seorang 6A22 atau bahkan, nah ini yang sering saya singgung ketika kalau saya Zoom itu adalah saya menjelaskan tentang 6A23. Kenapa? Karena saya pribadi sudah merasakan, ya. Sehingga saya ceritanya enak gitu, all out. Makanya saya ceritakan, enak loh jadi 6A23 loh. Ya kan kita dikasih pohon, wah dikasih. Saya jujur ya, saya dikasih pohon aja. Sampai hari ini saya belum lihat pohonnya. Tapi saya tahu kalau saya datang ke Okinawa pasti ada pohon yang dituliskan nama saya. Ya, pasti dituliskan nama saya. Nah, itu teman-teman, itu yang hal pentingnya, ya. Nah, lanjut. Saya belum pernah lihat pohon, nanti kapan kalau Jepang udah buka lagi penerbangan, kita ada acara Okinawa lagi, saya datang Okinawa, saya foto, saya videoin di depan pohon saya jadiin konten di TikTok saya. Sekalian itu, ya. Saya bahas tuh tentang filosofi pohon yang diperankan oleh Mr. Oshiro, ya. Nah, itu nanti saya bikinkan konten kayak gitu bahkan ya. Nah, ini kita sampaikan ini ya. Ini saya sampaikan ketika edukasi termasuk solusi networking-nya. Adanya komunitas positif kayak siang hari ini kan komunitas positif, pertemuan-pertemuan positif yang membangun mindset kita ya, menambah wawasan kita. Ini kita perkenalkan ketika kita edukasi online kita jadi ada 3 poin penting biasanya kalau saya itu ya. Tentang kesehatan, kalau di online tuh kesehatan saya ulang lagi ya, yang saya sudah jelaskan di video itu saya jelaskan pakai slide biasanya ini. Pencegahan penyakit air alkali hidrogen ini saya jelaskan ulang semuanya dari atas sampai bawah ini. Ya, kesehatan, finansial dan solusi network tentang networking-nya. Komunitas ya, apa saja pertemuan-pertemuan positif di komunitas tersebut ya, kita ada pelatihan apa misalkan kita jelaskan gitu ya, kita punya pelatihan bagaimana cara menjalankan usaha ini dengan untuk pemula ya, itu bagaimana itu kita sampaikan ya, sehingga mereka oh jadi bukan cuma jualan mesin tok iki gitu loh, bukan cuma jualan mesin doang ini ada kegiatan yang berkelanjutan, ini punya kurikulum ini gitu loh ya. Nah, biasanya itu yang kita sampaikan ya. Ada kurikulumnya jelas loh gitu. Anda harus jelaskan setiap ngomong harus jelaskan tentang itu. Kalau cuman putus sampai di mana nih? Putus sampai di produk saya. Ya. Sampaikan tentang bisnisnya biar mereka juga lebih ngeh ya, lebih terbuka wawasannya bahwa ada solusi finansial melalui perusahaan energi ini. Dan juga sampaikan tentang ini. Ini tuh kegiatan berkelanjutan loh, teman-teman loh gitu. Bukan putus di situ saja. Nah, ini contoh YouTube channel saya. Namanya Catatan Abah, 26,9 ribu subscribernya. Ini tuh gak sharing-sharing tentang, ini saya banyak sharing-sharing tentang finansial juga, tentang akhir-akhir kemarin saya lagi senang semuanya ya gimana saya aja ya, Catatan Abah, gimana saya aja mau sharing tentang apa gitu ya. Tapi intinya sharing-sharing yang positif lah, ya supaya mereka itu teredukasi, ya. Terus ada juga Instagram saya dr.anggaprastia 76.000 ya, ini saya sharing-sharing juga di situ tentang bisnis, tanya jawab, ada yang tanya saya jawab jadiin video gitu ya. Jadi kan nggak kehabisan bahan nih kayak gini-gini nih. Nah, ini TikTok saya 79.000 followersnya. Nah kayak gini-gini nih. Ini ada orang nanya, saya jawab aja pakai video. Jadi konten ya. Boleh? Boleh. Nanti kan Anda kan di grup ada pertanyaan. Nah, kalau Anda sudah memasukkan orang ke dalam grup, itu pasti ada yang tanya itu. Nah, nanyanya Anda bikinin video. Gitu tuh, ya. Nah, Anda bikinkan videonya Anda masukkan ke grup videonya, maaf ya saya share screen gini. Nih Anda bikin video ya. Nih, ini ada pertanyaan, ada question ya, ada pertanyaan nih di grup WA Anda nih, di grup WA nih. Grup WA. Ada pertanyaan, question, ya. Nah, Anda jawabnya videoin. Jangan diketik doang, sayang atuh diketik mah nggak jadi konten. Ya, Anda videokan. Videonya Anda upload. Kemana? Ke IG Anda, ya ke TikTok Anda upload. Mumpung ada pertanyaan loh. Kapan lagi ya kan? Dapat konten ya. Maaf ya, tapi konten-konten dalam kontekstual positif, bukan konten-konten flexing, konten-konten apalah kayak yang kita di sosmed zaman sekarang gitu yang unfaedah. Enggak nih, konten-konten bagus, pertanyaan kita jawab ya. Kalau rada panjang Anda boleh bikinkan YouTube-nya ya. Karena YouTube agak beda ya gamenya ya. YouTube itu panjang. Kalau ini kan 1 menit aja. Kalau ini 1 menit ya. Kalau YouTube tuh berbeda. Nah, so teman-teman jadi apa? Nah, video ini kan kita jawab melalui video. Nah, Anda kasih linknya ke sini. Kasih link. Nih sudah saya jawab pertanyaannya, silakan klik linknya. Nanti orang tonton di TikTok kita.
tonton di IG kita sambil kita bilang jangan lupa follow ya, follow deh mereka. Gitu cara saya. Makanya subscriber saya banyak tuh karena jawabin pertanyaan orang. Ya, follower saya banyak jawabin pertanyaan saya. Nih tonton di sini jawabannya sudah saya jawab di video ini, ada nih linknya, Anda klik jangan lupa follow ya. Gitu teman-teman. Itu nanti makin banyak orangnya, makin engage. Nah, engage inilah penting. Kalau kita offline ya udah pasti engage karena kenal tatap muka, nggak usah bahas engagement apalah bahasa-bahasa yang ribet gitu zaman sekarang engagement opo ya itu kan bahasa-bahasa internet. Nah, tapi karena kita berhubungannya virtual ya engagement harus terjadi secara digital itu dengan cara link, dengan cara penjawab pertanyaan ya. Nah, sehingga value, ingat sekali lagi, mereka mendapatkan value-nya. Ya. Ini saya banyaknya bahas tentang sisi bisnisnya sih sebetulnya gitu. Ya, sisi bisnisnya teman-teman. Kalau sisi produk tadi saya udah bikinkan YouTube di 2 video itu udah cukup menjawab semua sih sebetulnya gitu. Sesekali saya ada sharing tentang kesehatan tapi nggak banyak lah, 1 dari 50 konten mungkin gitu. Baru ada kesehatan 1 gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang alurnya. Maka dari itu dengan kita seringkali membagikan benefit ya, membagikan sebuah edukasi, membagikan sebuah value melalui sosial media kita, WhatsApp status kita, atau kita bisa juga secara langsung. Nanti saya bilang kenapa istilahnya gerilya, kita chatting-chatting ngobrol, intinya begitu. Dengan sengaja. Caranya sebetulnya cukup mudah. Ini saya kasih tahu aja ya. Anda ketik saja salam kepada teman Anda 20 orang. Assalamualaikum, dah gitu. 20 orang. Ada yang jawab nggak? Pasti ada. Ada yang nyaut waalaikumsalam. Pasti ada itu. Ya, assalamualaikum. Misalnya Mbak siapa Mbak Ika, assalamualaikum Mbak Ika, gimana kabarnya? Udah aja, gitu aja. 20 orang. Mesti ada yang jawab nanti. Nah, ketika ada yang menjawab, awas, jangan jualan langsung di situ, jangan hard selling. Hard selling ditinggal Anda, di blok nomor Anda langsung itu, WA itu, ya. Tanya kabarnya, tanya anak-anaknya. Oh iya Mbak, aku ada grup nih grup. Ya ini mah grup sharing-sharing aja lah gitu, merendah-merendah ya. Grup sharing-sharing aja nih seputar seputar masakan sehat atau seputar pencegahan penyakit diabetes atau pencegahan hipertensi. Aku tahu Mbak Ika kemarin ada katanya pernah sharing suami ini kayak gitu-gitulah. Ya. Kalau kesehatan, kalau tentang edukasi bisnis, edukasi finansial, silakan finansial ya, ajak orang masuk ke sana. Kalau saya finansial ya. Saya ajak, Mbak Ika mau gabung nggak? Masuk yuk, sambil kita silaturahim, masuklah mereka. Itu namanya gerilya. Ya, gerilya itu langsung gitu, langsung kita Mbak Ikanya komen di bawah di chat. Itu Mbak Ika namanya ya. Nah, itu ya itu namanya bergerilya. Jadi kita udah aja langsung assalamualaikum ke banyak orang gitu. Nanti kita ajakin mereka untuk join grup yuk gitu. Ya. TikTok, Instagram ini juga kita bawa mereka ke sebuah grup. Yang di grup ini terjadi interaksi, terjadi tanya jawab, kita di situ membangun hubungan, ya, memberikan value. Mereka tuh seneng. Nah, sekali-kali lempar. Besok malam kita ini yuk, kopdar digital Zoom yuk, gitu kan. Bahasanya atau kita ngobrol santai tanya jawab di Zoom yuk, gitu. Ngobrol bisnis yuk di Zoom. Nah, gitulah kurang lebih. Arahkan mereka di situ. Ya. Kalau saya tuh tentang fakta-fakta tuh saya fakta-fakta yang tadi ya. Apa tuh 10 penyebab kematian tertinggi, jurnal tentang kanker, jurnal tentang keasaman tubuh, tentang zam-zam, tentang air hidrogen. Pokoknya saya di situ saya fakta-fakta aja isinya. Ya. Lalu setelah fakta-faktanya dibabarkan apa? Edukasi solusinya. Nah, fakta-fakta itu kan fakta-fakta ilmiah toh. Ya kan? Nah, lalu ada solusinya enggak? Oh, ada. Nih loh solusinya gitu. Ya. Baru kita ngomong tentang nih solusinya nih ya, tentang mesin ya. Mesin ini bisa memproduksi air hidrogen yang tadi sudah saya sebutkan jurnalnya. Mesin ini juga airnya pH-nya basa seperti yang sudah saya sebutkan tadi di webinar fakta-fakta tadi ya kayak gitu. Ya, jangan lupa follow up. Ya follow up, ya ada yang gugur nggak apa-apa. Itu udah biasa dalam penjualan, dalam marketing. Tapi paling tidak kita marketingnya tidak labrak, asal tubruk, asal tabrak, asal labrak. Enggak. Tapi marketingnya tuh kita lebih scientific lah teman-teman. Ya, ada ilmunya gitu loh. Ya, kita follow up, ada yang nggak beli nggak apa-apa, tapi pasti ada yang beli mesin. Ya, ada yang beli mesin pasti. Nah, ketika sudah beli mesin, apa yang kita bisa lakukan? Nah, ini pertanyaannya.
Awas, ini bagian pentingnya nih. Ini bagian yang mempercepat kenapa saya bisa 6A23 di tengah pandemi. Bukan sampai sini berhentinya. Tapi saya ajak mereka untuk berbagi juga manfaat positif. Lalu mereka membuat grup WA masing-masing. Di mana mereka juga mempromosikan webinarnya saya. Awas, webinarnya kita. Karena mereka orang baru punya mesin, baru beli mesin. Mereka belum bisa deh bawain slide edukasinya. Anggaplah begitu. Kita aja dulu yang bawain. Ya. Atau kalau Anda di sini nih, mungkin di sini ada yang belum punya mesin ya, ada ya. Kalau di sini ada yang belum punya mesin, Anda setelah punya mesin, kan Anda orang baru masih ini mungkin masih belajar menjajaki gitu ya. Anda boleh minta bantuan sponsor Anda. Ya. Pak, Bapak bikinkan dong Pak, Zoom meeting Pak, edukasi Pak. Nanti saya kumpulkan teman-teman saya yang di grup saya promosikan Pak, gitu teman-teman. Yang terpenting kita internet ini peluang besarnya gitu. Jangan cuma terbatas orang-orang yang saya Bandung doang. Enggak. Ini luar kota nih adanya di internet, kita bisa membangun. Udah ada link YouTube-nya, udah enak banget gitu. Edukasi pemanasan pakai link yang tadi, demo, enak sekali. Kalau saya seminimal mungkin tidak menjelaskan tentang bisnis pakai rekaman, enggak. Kalau saya menjelaskan bisnis saya harus pakai webinar, pakai Zoom. Ya, saya mau tatap muka. Kalau menjelaskan bisnis, point system saya maunya tatap muka. Gitu. Saya menghindari bikin rekaman gitu ya, karena nggak jelas juga, percuma gitu. Kita lebih enak tatap muka, kita bisa langsung closing mereka. Selain itu, ini hal yang tidak kalah penting. Orang-orang yang sudah punya mesin juga, mereka kan berarti kan terlibat, mereka kan tergabung dong dalam komunitas kita, benar nggak? Menjadi tim kita, organisasi usaha kita, betul ya? Nah, maka kita ajak juga pertemuan offline-nya. Nah, kapan ada pertemuan komunitas kita yang secara offline, kita ajak mereka ke sana. Apalagi sekarang nih 2022, udah tahun ketiga Covid lah, udah vaksin, udah bisa lah kita bikin offline, walaupun tetap ada jaga jarak, pakai masker, protokol lah ya, tetap ada gitu. Tapi kita sudah bisa bikin offline nih. Ini kita menjadi apa ya? Kalau saya boleh jujur ya, kualitas hubungan dari hati ke hati, offline itu tetap tidak terkalahkan. Tetap. Tapi probabilitas mendapatkan prospek dalam jumlah yang banyak online, internet. Nah, kalau dikawinkan jadi apa? Udah banyak berkualitas lagi online dengan offline. Dahsyat kan? Ya. Nah, itu yang kita harus buka mata juga. Jangan berhenti di online, udah nggak bisa. Hati ke hati itu lebih kuat kalau offline. Kalau udah tatap muka tuh kuat, teman-teman. Ya, terjadi juga edukasi secara offline, kita bantu mereka. Kamu punya saudara, punya rekan, ayo tak bantu gitu kan. Tapi aku posisi di Surabaya, ya wes sekarang udah boleh kok naik kereta, udah nggak pakai colok-colok hidung lagi kok, ya kan. Naik pesawat udah nggak colok-colok hidung kok, kecuali luar negeri ya. Ya yang lokal-lokal udah nggak colok-colok hidung kok, asal punya sertifikat vaksin tuh. Ya, tunjukin aplikasi Peduli Lindungi udah selesai, udah bisa. Ya, follow up ya tetap seperti biasa follow up. Lantas mereka follow up, closing juga, beli mesin juga, terlibat dari 2 jalur. Kebayang nggak? Setelah jadi mesin owner 2 jalur. Jalur grup WA, Zoom tetap terjadi, jalur offline tetap terjadi, gulungan atas dapat, gulungan bawah dapat, gulungan udara dapat, gulungan darat dapat gitu loh. Offline ini kan gerilya darat, bener nggak? Online ini kan gerilya udara lah gitu, pasukan udara. Lautnya apa? Lautnya ya kita minum air yang banyak aja deh gitu ya, biar sehat gitu. Itu lautnya anggaplah gitu ya. Ya. Nah ini teman-teman, ini yang kita jalankan dua-duanya. Jangan sampai terputus offline itu. Jangan menganggap digital adalah solusi terus udah, enggak. Ya, tetap kita harus lakukan pertemuan offline-nya. Gitu ya. Ini sambil kalau ada yang mau bertanya boleh ditulis pertanyaannya mulai dari sekarang di kolom chat ya. Silakan. Kesimpulan, nih slide terakhir saya nih. Ya, silakan Anda tulis pertanyaan nih. Karena setelah ini kita masuk sesi tanya jawab insya Allah, diskusi dan tanya jawab. Ya, kesimpulannya offline tetap tidak tergantikan. Ini saya tulis paling atas loh. Ya, karena memang sedemikian pentingnya ya, sehebat-hebatnya online tetap kualitas hubungan personal itu tidak mungkin mengalahkan offline, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya. Enagic tuh ada namanya Mbak Silvian di bagian marketing. Itu saya tuh kenal Mbak Silvian tuh dari Enagic kantor pertama berdiri udah kenal itu. Gitu. Ya bagaimana hubungan baik itu tetap terjalin sekarang ya. Kalau kita cuman WA doang opo gitu kan, kayaknya cuman tahu Mbak Silvian, tahu yang sering chattingan cuma gitu doang gitu. Apa gitu spesialnya. Tapi kan ketika kita kenal sama orang itu kan ada rasa apa ya, ada hubungan dari hati ke hati. Mbak Fian jangan GR nih saya.
Tapi memang iya gitu. Saya tuh punya punya apa, perasaan, tertentu gitulah. Saya tuh terbantu banget ya. Terus, banyak ya, ada Mbak Ita ya dulu ya. Terus saya tahu tuh Mbak Ita dari jomblo nikahnya saya tahu gitu. Diundang gitu kan. Ada siapa yang CS tuh yang dulu ngirim undangan nikahan juga tuh ingat nggak? Aduh saya lupa tuh. Ada juga tuh CS dulu ya, dari jomblonya terus dia nikah, kami diundang gitu ke nikahan. Itu saya tuh sampai kayak gitu, sampai mereka nikah aja mereka nggak lupa sama saya gitu, saya diundang ke pernikahan. Itu namanya offline tuh bisa di level itu loh hubungan tuh, ya nggak? Padahal ini apa, kita tuh secara secara terkoneksi itu mungkin awalnya hanya sebatas pekerjaan. Tapi kebayang nggak kalau sampai nikah saja diundang, itu sudah lebih dari pekerjaan saya bilang. Kualitas hubungannya. Nah, itu yang ingin kita bangun offline. Ya. Jadi Anda dengan organisasi bisnis Anda tuh bukan hanya terhubung secara bisnis enggak. Anda harus bisa terhubung secara kekeluargaan, family. Ya, organisasi usaha Anda treatment mereka sebagaimana keluarga. Ya. Kalau satu kota misalkan ajak ketemu yuk di rumah makan mana kita bukber ya biasa lah ada bukber atau apa gitu ya bukber ya nggak usah banyak orang 5 orang apa gitu. Wong saya lagi kemarin tuh lagi apa ya saya pernah tuh waktu belum bulan Ramadan tuh saya cuman kepengen di Bandung tuh ada namanya Puncelut daerah Puncelut saya cuman kepengen kangen sama sambelnya Puncelut itu saya umumin di grup saya mau ke Puncelut nih mau makan nasi ayam goreng pakai sambel itu loh wes enak bener itu Puncelut tuh ada yang mau datang nggak datang loh mereka loh padahal nggak ngomongin bisnis loh. Datang loh tim saya loh ke Puncelut loh ya ikutan makan situ kan gitu kan ya. Wah gitu lah teman-teman. Bayar sendiri-sendiri nggak apa-apa bayar sendiri-sendiri aja nggak usah harus traktir kok ya. Tenang aja teman-teman ya itulah kualitas offline itu sampai sedemikian loh ininya apa deepnya itu hubungan itu sampai sebegitunya ya teman-teman ya. Nah itulah online itu penunjang ya saya jujur aja online itu kan penunjang karena terjadinya apa kemarin tuh ya PSBB lah ya PPKM lah ya terjadi yang seperti itu mau nggak mau mencari solusi dari online. Intinya sih seperti itu, ya. Jadi sekali lagi online bukanlah satu-satunya jalan yang saya lakukan tidak, ya. Yang saya lakukan itu ya yang mengawinkan itu gitu, mengawinkan itu tetap, ya. Jadi bisa disimpulkan online itu adalah saya menarik masanya, menarik prospeknya. Itu dari situ tetap endingnya saya offline kan. Ya, saya ajak ketemu mereka, ada acara kemarin komunitas kita bikin di Bandung, pada datang tuh. Teman saya tuh ada yang dari Medan, ada yang Surabaya, dari mana lagi ya saya lupa. Ada yang dari Kalimantan, eee, apa, Singkawang, Pontianak, Banjar, Balikpapan itu datang loh, ya, datang dari mana ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Sumatera tuh, Medan, dari Riau ya, Bu Desi tuh dari Riau tuh datang. Bang Arsy dari Riau datang ke Bandung, kumpul di Bandung, luar biasa nggak tuh? Offline itu teman-teman, ya. Nah online itu membantu kita menjangkau rekan kolega yang kita nggak bisa temui secara offline di awal saja. Tapi tetap nanti kita offline-kan mereka, tetap harus di-offline-kan ya, itu tidak tergantikan. Nah, lantas kita membangun nih ini di online-nya ya, online adalah sarana kita membangun kepercayaan dan rasa nyaman prospek kepada pribadi kita, kan personal branding tadi ya. Pribadi kita itu tetap, adalah yang utama kita tunjukkan di, online ya. Awas ojo ke susu, jangan terburu-buru online dipakai jualan hard selling, gambar mesin, foto mesin terus. Wah capek orang Anda di-unfollow, diblokir Anda malah. Benar loh ya. Karena kita bukan itu yang terpenting, bukan masalah ini mesin nih ayo beli mesin, bukan nyuruh orang beli mesin terus, tapi membangun kepercayaan mereka kepada kita. Ya kenapa? Karena kita sering memberikan value, memberikan manfaat, sharing ilmu macam-macam. Itu menimbulkan rasa percaya mereka kepada kita dan mereka nyaman. Ya ayo masuk grup yuk, mereka mau berarti mereka nyaman. Mereka sudah tertarik itu kalau sudah mau itu. Ya bukan tertarik tadi, di bawahnya tertarik, desire namanya. AIDA, awareness, interest, desire. Orang sudah masuk grup tuh sudah nyaman mereka, desire mereka. Tinggal kita setting waktu kapan kita Zoom meeting, edukasilah sudah di situ. Mantap kan? Ya. Nah, itu teman-teman. Itu yang saya lakukan itu sebetulnya hal-hal yang sifatnya apa ya? Yang sifatnya itu kembali lagi kepada bagaimana cara kita menjual. Bukan apa yang kita jual. Kalau apa yang kita jual ada slide kok. Ya. Bahkan Anda itu lebih pintar mungkin
pengetahuan Anda ketimbang saya secara produk knowledge gitu. Ya, saya banyak nggak ngikutin. Saya punya teman ada namanya Mas Putu Wawan. Itu pinter itu, masalah produk itu luar biasa pinter dia itu di Depok ya, tinggalnya Mas Wawan itu ya. Pinter itu. Dia tahu ini listriknya. Wah, ini kalau ada nggak stabil harus pakai stabilizer. Saya nggak pakai stabilizer, tak colok langsung ke colok. Kalau dia harus pakai stabilizer tuh untuk supaya mesinnya lebih awet. Gini. Wah, ini kenapa ya? Kok saya bulir-bulir hidrogennya berkurang? Wah, kalau saya ya deep cleaning aja. Kalau saya cuma gitu doang. Taunya kan rutin deep cleaning. Hal-hal yang basic lah. Kalau Mas Wawan tahu tuh sampai, itu harus begini, direndam sekian jam. Pokoknya lebih pinter lah. Ya. Karena di luar sana tuh bisa jadi banyak Mas Wawan yang lain gitu loh, yang lebih pintar dari kita. Betul nggak? Tapi ada di mana peluang kita? Ada di kepribadian kita. Ada di mana peluang kita? Ada di value yang kita tawarkan. Ya, seberapa nyaman kita bisa membangun hubungannya. Itu yang lebih penting, teman-teman. Karena sosial media nih tahu sendirilah netizen Indonesia itu ya. Ya, dan tidak boleh baper. Saya nggak tulis di situ. Kesimpulan, tidak boleh baper ya. Karena selalu ada netizen yang komentarnya tuh nggak enak tuh selalu ada. Wes sudahlah, biar aja. Ya, nggak usah baper. Kalau perlu kita jawab dengan yang positif. Ya, misalnya gini, udah sharing-sharing tentang cara masak apa terus komennya gini. Ngomong doang lu kira gampang jaga makan ya, misalnya gitu ya. Nyinyir gitu kan. Nggak apa-apa, kita balas aja dengan positif. Kita jadikan konten, yang untung siapa? Kan kita lagi yang untung. Kita jadi punya ide konten baru. Betul tidak? Kan kita juga yang untung. Ya dia kan cuma di posisinya dia saja. Kita malah diuntungkan. Kalau saya sih jujur aja diuntungkan. Mau komentar positif, komentar negatif, nggak apa-apa. Kita tetap untung kok. Gitu teman-teman ya, kita jawab dengan positif. Ya gitu. Demikian sesi yang bisa saya sampaikan di sesi pertama ini. Kita masuk ke mungkin tanya jawab, nanti saya serahkan kepada host kita ya. Host kita Ibu Zakia, istri saya sendiri. Mangga Bu. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Abah Dr. Angga yang telah memberikan materinya. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari materi yang sudah disampaikan tadi. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa diketik di kolom chat. Saya periksa dulu ya kolom chatnya. Ya, bacain aja. Yang terpilih. Oh. Izin saya saya sampaikan pertanyaannya ini ya, random aja. Ini ada dari Rini Ermawati. Maaf dok, ada yang bilang minum air alkali itu nggak boleh banyak-banyak, kenapa ya? Ya, minum air pada dasarnya nggak boleh banyak-banyak, mau air alkali kek, mau air biasa juga ya, apalagi air-air yang bergula, bersoda itu lebih nggak boleh lagi. Ya, jadi bukan masalah air alkali nggak boleh banyak-banyak. Pada dasarnya minum air semua juga nggak boleh banyak-banyak karena ada kerja ginjal maksimal, teman-teman. Ya, minum air banyak itu bagus. Tapi kalau banyak-banyak berlebihan itu tidak bagus. Pada dasarnya semua hal itu tidak ada yang boleh berlebihan. Ya, cara menghitungnya sebenarnya gampang kok. Cara menghitungnya gampang. Indonesia merdeka tahun berapa? 45 ya. Nah, 45 ml dikali berat badan Anda. Ya, kalau beratnya 80 kilo, 45 dikali 80. Nah, itulah air yang segitu pasnya. Ya, kalau lebih dari itu boleh nggak? Boleh 20-30%. Tapi kalau 2 kali lipat dari, misalnya kebutuhan minum kita 3 liter, kita minum sampai 6 liter. Nah, itu kerja ginjalnya berbeda dengan kerja ginjal optimal. Ya, kerja ginjal optimalnya ada di 45 ml dikali berat badan kita. Masih bisa ditoleransi 20-30% lebih dari itu. Masih bisa toleransi. Itu. Enggak, pertanyaan berikutnya. Ya, semoga terjawab ya. Selanjutnya ada Teguh Bama Enajik Intik. Dok, mohon izin tanya kenapa banyak dokter yang nggak paham alkalin dan kontra di acara TV ya? Harusnya apa air alkalin ini dipaparkan jelasnya dan hidrogen. Iya, baik. Tenaga medis
bukan hanya pertanyaan Mas Teguh, kan saya juga tadi udah sampaikan ya, saya pun mengalami gitu, teman-teman seangkatan saya ya, atau bahkan yang lebih muda daripada saya, yang lebih update harusnya mereka tetap tidak mengerti gitu ya. Kenapa? Simpelnya satu saja, satu aja, hal sederhana saja, mereka belum baca jurnalnya, hanya sebatas itu aja kok, hanya sebatas jurnal. Lalu mungkin pertanyaannya bukan kenapa banyak dokter yang nggak paham kali ya, tapi bagaimana solusinya jika terjadi seperti itu, mungkin gitu kali ya. Kasih aja link video tadi, bit.ly/jurnal Zam-Zam, kasih aja itu. Itu jurnal semua isinya itu. Ya, kalau orang awam melihat video tersebut, mereka wah ini bagus karena saintifik pemaparannya. Kalau dokter pun yang melihat itu, dokter akan, kalau dokter ya, mindset dokter itu begini. Saya kasih tahu nih mindset dokter. Testimoni nggak laku, teman-teman. Saya kasih tahu aja. Di paradigma seorang tenaga medis, dokter itu, namanya testimoni itu nggak bakal laku. Jadi kalau Anda bilang, ah dok, buktinya kok tetangga saya Pak RT itu minum air alkali, diabetesnya bisa terbantu loh. Itu nggak laku itu. Nggak laku. Ya. Dan lagi pula itu nanti kita bisa apa ya, dijebak. Ya, dijebak menjadi klaim kesehatan lah, just banyak ininya lah. Kalau Anda mau main aman, tunjukkan jurnalnya. Sudah selesai, sudah. Aman udah. Karena jurnal itu diakui secara di dunia medis itu, jurnal itu diakui. Kedudukan jurnal itu penting nih loh, jurnal diakui. Ya, daripada Anda debat kusir nanti dianggap klaim yang menyesatkan dan seterusnya, terjadi pelanggaran kode etik, ya kan? Kasih jurnal aja udah. Ya, kasih jurnal selesai sudah. Itu jauh lebih mudah. Mangga berikutnya. Next. Berikutnya dari Hasyusni Darwati. Setelah mereka masuk grup dan udah diedukasi, mereka juga welcome, akhirnya bagus. Cara biar mereka mau gerak bareng dan biar mereka bisa cari pinjaman, cara jitu-nya yang menohok, Abah gimana? Aduh, kalau cari pinjaman saya nggak mau komen lah ya, itu cara orang masing-masing ya, saya nggak mau komen. Tapi kalau menohoknya saya bisa jawab ya. Menohoknya adalah Anda menggali, biasanya ya, menggali mereka itu ada target-target tertentu nggak dalam kehidupan yang belum tercapai, biasanya gitu. Ya, caranya gini, tanya Pak, Bapak atau Ibu atau Akang atau Tete atau Mas Mbak gitu ya, Mas ada nggak sesuatu yang Mas dari dulu rencanakan dalam hidup ini tapi belum tercapai? Ada nggak? Semua orang ada jawabannya. Ya, entah mau umroh lah, entah mau bantu keluarganya lah, entah mau bangun masjid lah, entah mau cita-cita, wes pasti ada orang yang cita-cita yang belum kesampaian dalam hidup, mesti ada itu. Jadi itu sebuah pertanyaan yang sifatnya menohok, masuk ke hati, dan sifatnya universal, semua orang pasti jawabannya yes. Serius ini. Even saya tanya ke Pak Widya gitu, Pak Widya punya nggak target dalam hidup ini yang dari dulu Pak Widya ingin capai tapi belum berhasil, Pak? Ada nggak? Pasti jawabannya ada. Ya Pak ya, ada ya Pak ya. Pasti jawabannya ada. Entah apa, saya nggak tahu apa. Yang tahu hanya beliau. Jadi itu udah menohok itu. Nah, terus pertanyaan kedua, kira-kira dengan adanya hadirnya Enazik ini, baik dari sisi kesehatan, baik dari sisi finansial, baik dari sisi networking atau komunitasnya, kira-kira bisa mempercepat nggak tercapainya targetan Anda tadi? Jawabannya pasti iya juga. Nggak percaya kalau kita tanya Pak Widya. Pak Widya, iya. Jawabannya iya juga Bapak Ibu. Benar ya, itu ada skrip tuh barusan tuh ya. Itu skrip tuh saya kasih tuh. Ya itu Anda boleh pakai ya, skrip silakan itu Anda pakai. Itu dua pertanyaan universal yang semua orang jawabannya kemungkinan besar iya dan iya. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua jawabannya iya, kedua iya lagi. Gitu. Lanjut. Ya, saya pilih yang teknis dulu ya. Teknis Boleh. maksudnya marketing, digital marketingnya gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Sazim. Seberapa efektif result jualan di sosmed online Abah Angga dibandingkan offline saat ini? Baik, seberapa efektifnya result? Waduh, nggak enak nih kalau ngomong begini nih ya. Tapi mohon izin teman-teman nih, bukan ingin memamerkan enggak, tapi begini. Kalau dibilang efektif, efektif. Sangat efektif. Ya, seberapa efektif? Efektif. Resultnya seperti apa? Tiada bulan yang saya tidak ada closing mesin dari aktivitas internet saya. Tidak ada bulan yang saya nol closingan dari aktivitas internet saya, nggak ada. Setiap bulan saya selalu closing. Nggak pernah ada bulan yang saya tidak closing. Semenjak saya menjalankan aktivitas strategi internet ini ya, sampai hari ini, bulan demi bulan, ya track recordnya itu selalu ada closingan, tidak pernah ada bulan yang kosong. Ya, oh itu kan timnya yang kerja. Memang ada, saya punya tim. Tapi yang saya pribadi kan ada. Dan yang saya pribadi itu selalu membuahkan hasil.
setiap bulannya itu. Gitu. Kalau saya offline, ada nggak setiap bulannya? Ada. Kalau apa? Kalau saya keluar rumah. Kalau saya ketemu mereka. Kalau saya datengin rumah mereka 2 hari, 3 hari sekali untuk follow up. Iya. Closing. Ngejar 1 orang closing itu. 1 bulan itu bisa 2 bulan bahkan. Kalau offline. Jadi kalau online efektif nggak? Efektif. Dalam efektivitas apa? Jumlah. Kalau offline efektif nggak? Efektif. Ya, efektifnya dalam hal apa? Dalam hal engagement. Saya bisa datang ke rumah orang tuh bisa 1 bulan bolak-balik gitu. Jadi kental gitu. Ya, jadi closingnya online lebih karena quantity. Kalau closingnya offline lebih karena quality. Lebih kayak gitu. Jawabannya kayak gitu. Ya. Mangga yang lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan dari Arkan SM Nurkolim. Nah, ini grupnya Pak Opik, Taufik Hidayat. Yang gaptek gimana? Ada teknik tersendiri? Itu kan tadi untuk orang gaptek itu. Yang tadi saya ceritakan itu adalah teknik-teknik yang dilakukan orang gaptek. Karena mudah, ya. Sangat mudah, teman-teman. Ya. Teknik-teknik orang gaptek itu. Orang cuma ngerekam, diupload ke Instagram. Cara uploadnya gimana ya? Masa saya jelasin di sini cara uploadnya? Anda tinggal cari aja di YouTube tutorial cara mengupload video ke akun Instagram. Mana enggak, tinggal cari. Ya kan? Jadi sebenarnya bukan gaptek mungkin kali ya. Sama orang yang belum mencari. Mungkin Anda belum mencari, bukan Anda gaptek. Saya yakin Anda tidak gaptek. Ini hanya karena Anda belum tahu dan Anda belum cari. Ya. Caranya gimana? Kita bikin video nanti bisa tayang di TikTok. Ya tinggal cari saja di YouTube. Tutorial cara mengupload video ke akun TikTok. Kan pasti ada yang ngajarin itu. Ya udah tinggal Anda pelajarin. Simpel kan? Karena itu teknis. Kalau Anda bilang gaptek itu hanya teknis itu. Teknis, benar-benar teknis itu. Ya, ada hal yang lebih penting dari teknis, yaitu apa? Kontennya apa. Lah kalau cuma gaptek itu bisa belajar. Sekarang Anda udah bisa nih, upload nih, tapi Anda nggak punya konten. Anda mau ngomong apa? Saya tanya. Jadi lebih penting mana? Kemampuan nge-upload, teknis, yang tadi Anda bilang gaptek tadi, atau konten? Lebih penting mana? Konten kan? Ya, even nih, mohon maaf nih, kita datang ke rumah tetangga kita kebetulan punya anak SMA gitu atau anak kuliah, mereka kan lebih pintar-pintar dari kita tuh. Kalau yang berhubungan dengan teknologi, ajarin dong. Ya kan? Tinggal minta ajarin dong. Kita minta ajarin ke tetangga kita gitu. Kan bisa aja kan? Jadi sebenarnya bukan gaptek, hanya karena Anda tidak berusaha mencari solusinya. Hanya karena Anda belum tahu dan Anda belum nyari tutorialnya. Gitu aja. Ya, tinggal minta. Nih aku udah rekam nih video masak pakai air kali hidrogen. Cara uploadnya gimana ya? Ajarin dong. Gitu. Kan tinggal ajarin. Apa susahnya? Ya enggak? Yang penting kan ada kontennya. Gitu ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya masih dari Stasiun lagi. Satu dari sekian banyak tools dan jenis sosmed, mana yang jauh sangat efektif? IGK, FBK, atau YouTube? Experience Abahnya selama jualan Enagic. Kalau ditanya begini ya, ini sebenarnya jawabannya lebih ke apa ya? Subjektif ya. Bisa subjektif enggak sih? Sebenarnya semi subjektif lah gitu. Karena ini kan menurut saya kan, ya kan? Bukan data fakta dunia internasional hasil terclosing digital marketing melalui platform apa, kan bukan begitu kan, ya kan? Karena saya nggak punya data universalnya. Jadi kalau menurut saya, kalau saya sih Instagram sama YouTube. Kalau saya Instagram sama YouTube. Ya TikTok boleh, sekarang bagus di TikTok juga, kita mainkan TikTok juga bagus ya. Cuman TikTok ini punya algoritma sendiri ya. Karena TikTok itu dia tuh lebih ke tanya jawab, kalau ada yang komen kita jawabin dalam bentuk video lagi, lebih kayak jadi video itu kayak sambung bersambung gitu. Cara main TikToknya begitu. Nah, sekarang Instagram udah ngikutin cara TikTok yang Instagram munculkan fitur pertanyaan bisa dijawab pakai video. Instagram udah bikin juga gitu. Jadi Instagram ngikutin TikTok gitu. Ya itu untuk memperluas aja sih. Jadi intinya begini, satu video Anda rekam, Anda upload semuanya, dah gitu aja udah. Ya. Saya itu satu video di YouTube ada, di IG ada, di TikTok ada, mesti gitu. Satu video saya rekam sekali, naiknya 3 tempat. Pasti gitu. Ya, jadi Anda nggak perlu bingung lebih efektif mana. Bikin rekam sekali, naikin 3 tempat. Begitu jawabannya. Lanjut. Udah nggak ada lagi ya? Baik.
Nggak ada. Oh ya. Mungkin kita batasi aja ya karena udah mau asar di waktu Indonesia bagian Barat. Satu lagi boleh deh. Tadi katanya dari Abdul Haris Kurniawan, maaf dok tanya untuk ibu hamil muda sebaiknya pH berapa ya? Sama aja. Mulai dari 8,5. Udah gitu aja. Mulai 8,5 nanti udah nyaman naik 9, udah nyaman naik 9,5. Udah sampai 11,5 ya, jangan naik lagi ya. Karena memang nggak ada. Oh ya, Cuma sampai situ paling ini aja. ada beberapa yang minta link itu. Oh iya, baik. Untuk apa? Kalau Jurnal. link jurnal terlalu banyak, saya nggak bisa kasih. Sekali lagi Anda tinggal buka saja yang tadi saya sudah sharingkan, yaitu bit.ly/jurnal Zamzam. Nah ini aja, ya. Ini silakan Anda optimalkan sendiri, Anda maksimalkan saja. Di situ sudah ada jurnal-jurnal yang dibutuhkan, ya. Iya ini link video. bit.ly/jurnal Zamzam adalah link video. Link video saya yang menjelaskan tentang jurnal-jurnal medis. Ya, kalau yang demo airnya tadi bit.ly/tes percobaan air. Nah, ini ya. Dua link ini saja sih kalau saya sih yang sering saya jadikan materi pemanasan, ya. Jadi kalau jurnalnya, link jurnalnya nggak bisa saya terlalu banyak lah, ya. Terus saya lagi yang suruh ngirim ke WA Anda. Saya nggak kenal nomornya ya. Wes pokoknya Anda ada di situ sudah saya kumpulin. Anda pilih mana? Jurnalnya Anda cari sendiri ya satu-satu. Terus Anda mau nggak tahu apa yang mau Anda perbuat dengan jurnal itu, atau jurnalnya saya bacain ya, saya resumekan, saya tandain yang penting-penting, sekaligus saya jelasin tentang isinya. Anda pilih yang pertama tadi apa pilih yang kedua? Pilih yang kedua aja ya. Nah, pilih yang kedua di video tadi, YouTube tadi udah ada. Situ yang kedua tuh. Habis? Ya, sudah selesai pertanyaannya. Sepertinya sudah terjawab semuanya, insya Allah. Sesi berikutnya mungkin siapa tahu ada tanggapan lagi ya dari Bapak Widya Hartono. Ya, silakan Pak Widya Hartono. Oh, enggak ada. Cukup. Oh ya, sudah. Sebelum berakhirnya acara sore hari ini, sepertinya akan ada dokumentasi dulu ya oleh admin dari perusahaan Enagic. Jadi kepada Bapak Ibu seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya, nanti pada hitungan 3 akan difoto gitu. 1, 2, 3, silakan. Belum semuanya, belum aktif. Supaya bisa didokumentasikan oleh admin, silakan diaktifkan dulu kameranya. 1, 2, 3. Enggak, sudah ya. Terima kasih banyak kepada narasumber kita sore hari ini, yaitu Abah Dr. Angga Prasetya. Semoga sharingnya pada hari ini bisa diamalkan gitu oleh peserta dan bisa menambah manfaat untuk bisnis energi kita semuanya. Selain itu juga terima kasih kepada para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir, juga kepada PT Enagic Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbagi pengalaman di Enagic Talk Show siang hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas hari ini menyampaikan mohon maaf atas segala salah yang ada dan juga salah kata, salah perbuatan. Kalaupun ada hal-hal yang baik itu datangnya dari Allah, hal-hal yang tidak baik datangnya dari kami. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami teman-teman semuanya. Terima kasih, Abah.